Bab 251 Keputusan Jasmine. Begitu Ling Yuefeng pergi, Ling Jie mengambil langkah besar ke sisi Yun Ce, bos. Wadia berkata, mari kita membentuk grup. Meskipun ini pertama kalinya saya memasuki tempat ini, orang tua saya telah memberitahu saya banyak tentang tempat ini. Sebagian besar akan berguna, saya jamin saya tidak akan menyeret bos ke bawah. Petik 2. Sementara dia berkata, aku tidak akan menyeretmu ke bawah, jelas niat sebenarnya adalah untuk melindungi Yun Ce. Lagi pula, itu akan terlalu berbahaya jika dia bepergian sendirian di negara yang dia tunjukkan saat ini. Yun Ce secara alami tergerak oleh niat baik Ling Jie, tapi dia benar-benar melambaikan tangan padanya, dan berkata, tidak apa-apa. Karena ini adalah pelatihan melalui pengalaman, masih lebih baik untuk bepergian sendiri. Terutama kamu, Jie kecil. Meskipun bakat Anda cukup bagus, dan niat pedang dan hati pedang Anda kelas 1, Anda selalu tinggal di dalam Heavenly Sword Villa. Yang paling Anda lewatkan adalah pelatihan melalui pengalaman dalam situasi berbahaya. Jika Anda bepergian dengan saya, hasil pelatihan Anda akan sangat berkurang. Petik 2. Tapi. Tidak ada tapi. Yun Ce mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adikku. Apa? Kamu bahkan tidak akan mendengarkan keputusan pertamaku. Petik 2. Ling Jie, yang memiliki pikiran polos dan kepala yang tidak benar-benar mampu berbelok, ditopang oleh kata-kata Yun Ce. Setelah bingung beberapa saat, dia hanya bisa menjawab, baik. Bos, kamu harus hati-hati. Orang tua saya benar-benar tidak berusaha menakuti kalian dengan kata-katanya barusan. Petik 2. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang mati dengan mudah. Selanjutnya, saya saat ini mengenakan Dragon Scale Armor. Yun Ce mencubit sudut pakaiannya, mengungkapkan selembar sisik naga, yang memantulkan cahaya sedingin es. Sebagai hadiah untuk menempatkan pertama di turnamen ranking, meskipun Heavenly Sword Villa sangat enggan berpisah dengannya, mereka tidak punya pilihan selain memberikan Sky Armor mendalam kepada Qin Wuxiang sambil mengepalkan gigi mereka dan menahan rasa sakit. Qin Wuxiang telah memberikan armor Dragon Scale ini kepadanya kemarin, dan dia langsung memakainya hari ini. Dragon Scale Armor hanya memiliki satu lapisan yang sangat tipis. Ketika seseorang memakainya, itu tidak dingin atau rumit, selain itu, secara otomatis akan menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan build pemakainya. Baju besi ini sepenuhnya layak menjadi alat pelindung kehidupan. Seperti yang dia duga, seketika dia mengungkapkan armor Dragon Scale, beberapa puluh tatapan di sekitarnya yang dipenuhi dengan keserakahan dan kecemburuan langsung melesat ke arahnya. Ling Jie berbalik dan berkata kepada Ling Yun, kakak, bos bilang sebaiknya aku bepergian sendiri, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Saya akan pergi dulu. Bos, Anda harus berhati-hati. Kalau tidak, putri Sisku yang cantik akan sendirian. Aku pergi. Ling Jie memanggil pedang yang surgawi, membusungkan dadanya, dan berjalan maju sendiri dengan cara yang mengesankan. Ling Yun mengangguk pada Yun Ce, dan tatapannya sepertinya secara tidak sengaja menembak ke arah lokasi Xia Qingyue. Dia berjalan maju beberapa langkah, akhirnya mengambil napas kecil, dan berjalan di depan Xia Qingyue dan berkata dengan sopan, Xia Feri, apakah Anda ingin membentuk kelompok? Saya datang ke sini 3 tahun lalu, jadi saya agak akrab dengan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, tetapi kita harus bisa menangani bahaya jika kita bepergian bersama, dan kita juga akan bisa bepergian lebih jauh. Jika kami menemukan harta, Xia Feri juga akan memiliki prioritas dalam memilihnya. Bagaimana itu terdengar? Tidak jauh, wajah Fen Juecheng dan Xiao Kuangyu sama-sama mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka juga memasuki ranah rahasia surga basin 3 tahun yang lalu, dan pada saat itu, Ling Yun telah pergi lebih awal sendirian, tidak memberi siapapun kesempatan sama sekali untuk bermitra dengannya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bepergian dengan orang lain, dan kata-katanya bahkan membawa perasaan memikat. Hanya orang idiot yang tidak akan menyadari pikirannya. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Villa Yun atas niat baiknya, tetapi Qingyue telah memutuskan untuk bepergian sendiri. Menghadapi undangan sukarela Ling Yun, Xia Qingyue secara langsung menolak tawarannya tanpa ragu sama sekali. Jumlah orang yang diundang oleh Ling Yun secara sukarela sebelumnya tidak melebihi 5, dan ini adalah pertama kalinya ia ditolak. Ekspresi Ling Yun tidak berubah, tanpa desakan lagi, dia mengangguk, jika ini benar, maka Xia Feri harus berhati-hati. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun juga pergi sendiri, dan bayangannya dengan cepat menghilang ke dalam kebingungan salju. Bahkan Ling Yun telah ditolak, jadi Xiao Kuangyu, yang awalnya ingin sekali mencobanya, juga mengepalkan giginya, dan setelah berjuang lama, memutuskan untuk menyerah juga. Adapun orang lain, tidak ada yang berani naik dan mencoba. Bahkan Xiao Kuanglei, yang juga putra Xiao Sek Master saat ini, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Xia Qingyue. Dengan kekuatan yang dia perlihatkan di turnamen ranking, dia dengan mudah melampaui mereka dengan seluruh pesawat. Status para murid ini dari sekte besar mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi di depan Xia Qingyue, mereka bahkan tidak bisa mengangkat diri untuk mengangkat kepala. Mengabaikan segala sesuatu yang lain, hanya berdasarkan kekuatan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bepergian dengan Xia Qingyue. Satu-satunya Yun Ce menyapu sekelilingnya dengan lirikan. Tanpa menyapa siapapun, ia dengan santai memilih arah dan mulai berjalan dengan santai. Suster Junior Xia, kita akan pergi sekarang.
Anda harus hati-hati. Sui Wushuang dan Wu Suexin mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama si Qing Yue mengangguk. Dia melihat mereka pergi, dan secara tidak sengaja melirik ke arah Yun Ce berjalan, menyebabkan ekspresi rumit muncul di matanya. Setelah itu, dia mulai berjalan ke utara sendirian. Seluruh dunia tertutup salju. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk membedakan arah adalah gunung es tunggal yang mencapai ke awan. Saat Yun Ce melakukan perjalanan ke depan, meskipun dia memiliki energi yang dalam melindungi tubuhnya, dia masih kedinginan sampai-sampai menggigil tanpa henti. Di mana tidak ada es, tempat ini dipenuhi salju. Adapun, basin surga, saya bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dan bagaimana tempat seperti ini bisa mengandung benda-benda berkualitas surga. Bahkan jika ada, mereka pasti sudah lama terkubur di bawah salju es. Betapa dingin. Petik 2. Yun Ce berjalan lebih dari 1 jam. Dia hanya melihat dataran salju tanpa batas dan langit yang dipenuhi salju, dan tidak ada yang berharga sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari bunga dan tanaman langka dan eksotis, dengan batu-batu aneh dan roh-roh banyak sekali dalam pemandangan yang dipenuhi dengan gunung-gunung agung tinggi dan hutan-hutan yang ia bayangkan. Lebih jauh lagi, setelah berjalan terlalu lama, dia belum melihat bahkan bayangan binatang buas yang dalam. Bagaimana ini mencari harta langka, saya hanya datang ke sini untuk menderita. Keberadaan dunia kecil ini benar-benar aneh. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri. Aneh. Dunia kecil ini memang dibuat oleh manusia. Selain itu, tingkat kekuatannya sangat tinggi, dan pasti sudah ada sejak lama, sehingga penampilan beberapa harta karun kelas surga tidak aneh. Apa yang aneh adalah bahwa dunia kecil semacam ini seharusnya tidak muncul di lokasi semacam ini, karena itu bukan sesuatu yang dapat dibuat dengan kekuatan pesawat ini. Petik 2. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang sangat lama, kata Yun Ce tanpa berpikir. Dia tidak peduli tentang asal-usul alam rahasia basin surga ini sama sekali. Ketika dia berjalan santai, dia tiba-tiba berkata, Jasmine, berapa banyak orang yang mengikutiku sekarang? 4. Jasmine merespons. 4. Yun Ce kaget. Nomor ini tidak cocok dengan nomor yang ada dalam pikirannya. Tidak akan pernah ada kekurangan musuh yang ingin membunuhmu di sisimu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa demikian? Jasmine berkata dengan dingin. Tidak, orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap musuhku. Yun Ce mengibaskan jarinya, dan berkata dengan senyum dingin, mereka tidak lebih dari sekelompok batu loncatan mencari kematian. Dari 4 orang ini, 3 dari mereka seharusnya ada di sini untuk membunuhmu. Sepertinya orang lain tidak, sebaliknya, orang ini mungkin ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Kata Jasmine. Selamatkan aku. Siapa ini? Kamu akan tahu sedikit. Petik 2. Langkah Yun Ce perlahan-lahan tumbuh lebih lambat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia berkata, Jasmine, sebentar lagi, aku butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang. Petik 2. Baik. Yun Ce membeku sesaat, karena Jasmine setuju terlalu cepat. Setiap kali Jasmine menyerang, racun beracun di tubuhnya akan menyebar. Jadi, jika itu bukan masalah hidup atau mati atau lawan Yun Ce pasti tidak bisa melawan, dia pasti tidak akan menyerang. Tapi kali ini, dia langsung setuju ketika Yun Ce mulai membuka mulutnya. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi merasa gugup, dan bertanya dengan lemah, mungkinkah Anda memiliki beberapa kondisi tambahan lainnya? Tentu saja aku tahu. Suara Jasmine berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan kaku, kamu harus jelas tentang keadaan tubuhmu saat ini. Dunia kecil ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang. Anda juga harus jelas tentang siapa yang mungkin mencoba membunuh Anda di tempat ini. Namun Anda masih berani datang ke sini, hanya karena keberadaan saya. Saya harus membunuh siapapun yang Anda ingin saya bunuh, jika tidak, Anda akan mati, yang berarti saya akan mati juga. Petik 2. Aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu pasti tidak mau menjadi tergantung pada kekuatanku. Tapi Anda sepertinya benar-benar lupa kata-kata Anda. Dalam banyak hal yang Anda lakukan, ketika Anda mempertimbangkan kemampuan Anda juga akan memasukkan kekuatan saya dalam perhitungan Anda. Ketika saya dapat menggunakan kekuatan saya, di seluruh benua langit yang mendalam, tidak mungkin bagi Anda untuk menghadapi situasi yang berisiko. Ketergantungan tersembunyi dalam pikiran Anda akan sangat membatasi pertumbuhan Anda. Jasmine mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. Nada suaranya seperti seorang guru besar, yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengajar seorang murid. Yun Ce sebenarnya menyetujui sebagian kecil dari apa yang dikatakan Jasmine. Sebagai contoh, kali ini, dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia surga basin, jika bukan karena keberadaan Jasmine, dia pasti tidak akan memasuki tempat ini dalam kondisinya saat ini. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan, Fen Juecheng sebenarnya memiliki kepentingan sekunder. Poin penting adalah bahwa ia juga mendeteksi niat membunuh dari tubuh Mu Tianbei. Mu Tianbei, sebagai master benteng dari Heavenly Sphere Thunderfire Fortress, jelas tidak kalah dengan Qin Wuxiang dalam hal kekuatan. Aku akan membantumu membunuh 1 orang terakhir. Setelah itu, saya akan menyegel kekuatan saya yang dalam untuk waktu yang sangat lama, dan fokus pada detoksifikasi racun di tubuh saya di Sky Poison Pearl. Di masa depan, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk semua yang Anda lakukan. Bahkan tidak mempertimbangkan berharap untuk bantuan saya, kata Jasmine dengan dingin. Petik 2. Tidak perlu mutlak ini, kan? Hati Yun Ce bergetar, apa yang akan terjadi ketika aku menghadapi bahaya yang mengancam jiwa yang tidak bisa kutahan? Jika aku mati, kamu juga akan mati.
Jadi kamu tidak takut? Huff. Setelah menempelkan diriku pada Sky Poison Pearl untuk waktu yang lama, racunnya telah berkobar berkali-kali karena aku dengan paksa mengaktifkan kekuatanku. Sampai sekarang, hampir tidak ada racun yang menyebar sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Daripada menderita melalui racun ini berkobar berulang kali, dan karena tidak dapat melihat harapan untuk pulih, mungkin sebenarnya lebih baik untuk mengakhiri semuanya dengan kematian. Jasmine berkata dengan cepat. Yunce membuka mulutnya, merenung dalam diam sejenak, lalu mengangguk pelan, baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, saya dengan sepenuh hati menyetujui keputusan Anda. Petik 2. Pada saat ini, di tengah salju yang tak berujung, dua siluet kabur tiba-tiba muncul. Mengikuti langkah Yunce yang santai ke depan, dua siluet ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Ketika dia bisa melihat dua orang dengan jelas, Yunce berhenti berjalan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, seolah-olah dia telah bertemu seorang teman lama. Dia berlari mendekat dan menyapa, bukankah ini tuan klan muda klan surga yang terbakar dan pria Juebi? Apa yang kalian lakukan di sini? Bagi kita untuk bertemu di wilayah rahasia basin surga yang tak terbatas ini, yang tidak akan setuju bahwa ini adalah takdir yang ditakdirkan surga. Petik 2. Bab 252 membunuh dengan pisau yang dipinjam. Melihat penampilan Yunce, Fen Juebi hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya, dan melangkah lebih dekat selangkah demi selangkah dengan Fen Juecheng. Sungguh suatu kebetulan bagi kita untuk bertemu di tanah tanpa batas ini. Namun, Anda tidak terlihat sangat baik sekarang. Anda baru saja berjalan ke sini setelah sekian lama, sepertinya Anda belum banyak pulih dari cedera sebelumnya. Petik 2. Tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengannya. Fen Juecheng berkata dengan dingin. Dia menatap Yunce dengan murung, dan mencibir dengan acuh tak acuh, Yunce, apakah Anda benar-benar percaya pertemuan kita di sini adalah suatu kebetulan? Mungkinkah itu bukan? Yunce membeku, lalu tiba-tiba berseru, oh, saya tahu, Anda pasti mengira tempat ini terlalu berbahaya, dan ingin bepergian dengan saya, bukan? Itu tentu bukan masalah. Petik 2. Tidak, kami hanya di sini untuk mengirim Anda ke suatu tempat. Bepergian bersama tidak perlu. Fen Juecheng tersenyum lebih gelap lagi. Kirim saya ke suatu tempat. Wajah Yunce mengungkapkan keraguan, di mana? Itu. Fen Juecheng tertawa dingin. Lampu merah menyala di tangannya saat dia memegang pedang panjang merah tua. Ujung pedang membawa niat membunuh terik, dan menunjuk lurus ke arah Yunce. Ekspresi ketakutan melintas di mata Yunce. Dia melangkah mundur dengan cepat, dan bahkan berbicara dengan gagap kecil, Ye. Tuan muda klan yang terbakar, di masa lalu, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Apa yang Anda maksud dengan ini? Hahaha. Melihat penampilan Yunce yang ketakutan, Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, tidak ada keluhan sebelumnya. Kau sebenarnya benar-benar bodoh. Baiklah, mengingat Anda akan menjadi orang mati, saya akan menjelaskan mengapa saya ingin Anda mati. Dalam turnamen ranking, Anda mengalami beberapa cedera parah pada saya. Bukan apa-apa jika aku kehilangan muka, tapi Putri Bulan Biru adalah seorang wanita yang oleh Big Broku tertarik, dan kau benar-benar berani menyentuhnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Petik 2. Ah, Yunce menatap lebar, dan mengungkapkan ekspresi keraguan, itu tidak mungkin. Putri Chang Yue dan saya adalah pasangan yang harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kenapa saya tidak pernah mendengarnya mengatakan Anda tertarik padanya? Saya mengerti, ini mungkin hanya angan-angan tuan klan pembakaran muda. Putriku Chang Yue bahkan tidak memperhatikanmu. Itu hanya berarti bahwa Master Klan Burning Muda tidak memiliki cukup pesona, apa hubungannya dengan saya? Kamu, Fen Juecheng mengerutkan alisnya dengan ganas, saat wajahnya memerah karena marah. Yunce tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan amarahnya yang meluap-luap sama sekali, dan melanjutkan, selain itu, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Maafkan saya atas kata-kata tumpul saya, tetapi Tuan Muda Klan Burning sama sekali tidak pantas menerima Chang Yue saya. Chang Yue saya adalah putri yang agung dari keluarga kekaisaran, dalam hal status dan rasa hormat, tidak ada seorang wanita di kekaisaran angin biru yang bisa dibandingkan dengannya. Namun Anda, Tuan Muda Klan Burning, hanyalah seorang Tuan Klan Muda. Hanya ada satu putri di kekaisaran angin biru, tetapi ada ribuan Tuan Klan Muda, sebanyak ada batu di lubang kotoran. Praktis perbedaan antara awan putih dan lumpur. Selanjutnya, dari segi penampilan, Chang Yue saya terlihat seperti peri. Lihatlah dirimu, wajah keledai dan hidung monyet, kepala lembu dan mulut kuda, dan wajah yang penuh dengan kedengkian. Lupakan hanya menjadi jelek. Anda memiliki wajah yang penuh dengan udara jahat, dan hidup saya lebih pendek setiap kali saya melihat Anda. Bahkan aku, seorang pria, kasihan padamu. Petik 2. Selain itu, dalam hal prestasi, saya 17 tahun ini, namun saya telah mengalahkan seseorang di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi dan ditempatkan pertama di turnamen ranking. Anda berusia 23 atau 4 tahun ini, namun Anda tampak seolah-olah Anda hanya berada di tingkat kedua dari alam mendalam bumi. Perbedaan ini agak terlalu besar. Antara kau dan aku, hanya seseorang yang buta yang akan memilihmu. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar Happy Mariage Courtyard Little Red, Little Green, dan Little Purple menyebutkan bahwa Weber hanya setengah inci panjang, dan setebal. Cektes, dengan situasimu, bahkan seorang bibi janda berumur 40 tahun tidak akan tertarik padamu, apalagi Chang Yueku. Sebagai seorang pria,
aku kasihan dengan situasi tuan klan pembakaran muda yang seperti air sungai yang bergolak. Karena dia bisa mengingat, Fen Juecheng telah menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah naga di antara manusia. Di generasi yang lebih muda, dia berdiri di level tertinggi, sedemikian rupa sehingga dia bisa menunjukkan penghinaan kepada semua orang. Tapi baru saja, Yun Ce praktis memanggilnya sebagai sesuatu yang sia-sia. Fen Juecheng tidak mudah marah, tapi Yun Ce terlalu jahat. Dia sangat menyadari bahwa Yun Ce sengaja mempermalukannya, tetapi wajahnya masih berubah warna hati babi, dan niat membunuh beberapa kali lebih kuat meledak. Kamu. Pengadilan. Kematian. Kemarahan Fen Juecheng meletus. Api biru menyala di pedangnya, yang menusuk langsung ke dada Yun Ce. Fen Juecheng tidak menahan sama sekali dalam serangan ini, dan bahkan melemparkan kemarahan yang memenuhi hatinya. Di bawah kekuatan alam mendalam bumi, salju di dekatnya berubah menjadi uap air dalam sekejap. Bahkan mantel salju tebal di bawahnya mereda dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pedang menusuk ke depan, mulut Yun Ce mengungkapkan senyum dingin. Dia menangkap patahan naga dalam sekejap, dan langsung menabrak pisau Fen Juecheng yang menyala. Suara besar meletus, dan api biru terbang ke segala arah, memuntahkan salju di tanah setinggi 10 kaki ke udara, benar-benar menutupi garis pandang seseorang. Seluruh tubuh Fen Juecheng bergetar ketika kedua tangannya merasakan perasaan mati rasa dan bila api yang terbang keluar dari tangannya. Jantungnya bertambah khawatir, dan pikirannya sedikit tenang kemudian. Tapi semua jejak Yun Ce di depannya telah menghilang. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya berkedip, meninggalkan bayangan merah, dan mundur 30 langkah. Pada saat ini, dia mendengar Fen Juebi menjerit dengan sedih. Ketika salju yang memenuhi langit turun, siluet Yun Ce muncul. Dia membawa kesalahan naga, dan berseri-seri saat dia berdiri di tempat. Di bawah kakinya, mengejutkan, menginjak Fen Juebi. Kesalahan naga, yang beratnya lebih dari 4.000 kilogram, benar-benar menekan tubuh Fen Juebi bersama dengan Yun Ce yang terinjak-injak, menyebabkan matanya menjadi putih dan kulitnya berubah menjadi hijau saat ia melolong dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Warna kulit Fen Juecheng berubah tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi sangat mendung. Kamu. Luka-lukamu, sebenarnya. Itu benar, aku memalsukan mereka. Kaki Yun Ce bergerak dari punggung Fen Juebi ke pinggangnya, dan menekan sampai dia menjerit seperti babi yang akan disembelih, untuk menunggu beberapa sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri untuk secara sukarela mengirim diri mereka untuk mati. Kemampuan pemulihan yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saat ini, cedera internal dan eksternal Yun Ce telah pulih sepenuhnya, dan ia telah pulih sekitar 70% dari kekuatannya yang mendalam. Meskipun berurusan dengan Fen Juecheng akan sedikit terlalu sulit, mengacaukan Fen Juebi yang terluka parah semudah membalikkan tangannya. Tentu saja, menakuti Fen Juecheng sebentar saja sudah cukup, Yun Ce bahkan mengalahkan Xia Qingyue, yang berada di tingkat ketiga dari alam mendalam bumi, jadi Fen Juecheng, yang berada di tingkat kedua dari alam mendalam bumi, tidak akan cukup naif untuk menganggap dirinya sebagai lawan Yun Ce. Mustahil. Saya mendengar bahwa tidak hanya luka Anda sangat parah, kekuatan Anda yang dalam juga berkurang sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Anda untuk pulih dalam 5 hari singkat. Selanjutnya, bagaimana kamu tahu sebelumnya bahwa aku datang untuk membunuhmu? Fen Juecheng berkata sambil mengepalkan giginya. Meskipun dia mengatakan, tidak mungkin, hatinya sangat terkejut. Perasaan mati rasa yang ia terima dari serangan Yun Ce masih ada. Jika kekuatannya belum pulih, bagaimana dia bisa menyerang dengan serangan yang menakutkan? Hehehe. Yun Ce mulai tertawa dengan ejekan, itu sebabnya saya mengatakan bahwa Tuan Muda Klan Pembakaran hanyalah seorang idiot yang percaya bahwa ia sempurna. Setelah alam rahasia surga basin ini ditutup, semua jejak akan hilang. Bagi kalian berdua, ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang, tetapi juga sama bagi saya. Kepada orang-orang yang ingin aku bunuh, aku tidak pernah menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Jadi mari kita mulai dengan adik laki-laki menyedihkanmu. Petik 2. Sebelum suara kata-katanya turun, kekuatan di bawah kaki Yun Ce meningkat tiba-tiba, menyebabkan Fen Juebi memancarkan pekikan darah yang mengental lagi, karena 5 jeroan dan 6 isi perutnya melengkung di bawah tekanan besar. Meskipun kekuatan Fen Juebi tidak lemah, dia hanyalah sepiring makanan di hadapan Yun Ce, apalagi fakta bahwa dia memiliki beberapa luka serius dan kekuatannya telah sangat berkurang. Wajah Fen Juecheng menjadi mendung seperti awan gelap ketika dia mengamuk dengan marah di antara gigi yang terkatup. Kalau begitu mari kita lihat kau mencoba menyerang. Untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun, sebelum kita memasuki alam rahasia surga basin, Penatua Besar meninggalkan jejak jiwa khusus di tubuhnya. Jika dia mati, Penatua Besar akan segera tahu siapa yang membunuhnya. Pada saat itu, Anda, dan semua orang yang berhubungan dengan Anda, akan menerima murka seluruh klan surga yang terbakar. Setiap dari mereka akan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Petik 2. Benar, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu berani membunuhku, Penatua Agung akan tahu, kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Sebagai putra master klan surga yang terbakar, Fen Juebi belum pernah diinjak-injak oleh siapapun sebelumnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi ancaman kematian. Orang seperti ini seringkali adalah seseorang yang paling takut akan kematian. Pada saat ini, wajah Fen Juebi berwarna putih mematikan, dan bibirnya pucat. Setengah dari kondisinya adalah karena kambuhnya cedera akibat pemukulan Yun Ce, dan setengahnya lagi karena ketakutan. Apa yang dia katakan sebenarnya benar. Jejak deteksi memang tertinggal di kedua tubuh mereka.
Jika mereka mati, orang yang meninggalkan jejak akan segera tahu siapa yang membunuh mereka. Kata Jasmine. Benarkah? Ekspresi Yun Ce tidak berubah. Sebaliknya, dia mulai tertawa dingin pada Fen Juecheng. Apakah kamu benar-benar percaya aku tidak akan berani membunuhmu karena itu? Apa kau benar-benar berpikir aku takut pada klan surga pembakaranmu? Petik 2. Saat ia berbicara, kesalahan naga di tangan Yun Ce tiba-tiba jatuh, dan menabrak kaki kanan Fen Juebi tanpa ampun. Hanya suara, jepret, yang bisa terdengar, dan tulang-tulang di kaki kanan Fen Juebi patah. Suara sedih yang tak tertandingi seperti ratapan hantu dan lolongan serigala menyebar keluar. Meskipun langit dipenuhi salju, suara itu masih menempuh jarak yang sangat jauh. Kamu, Fen Juecheng tidak berpikir Yun Ce akan benar-benar kejam dan tanpa ampun. Dia telah mengeksekusi pemogokan ini yang mampu melumpuhkan Fen Juebi secara permanen, tanpa ragu sama sekali. Jeritan sedih Fen Juebi telah menyebabkan seluruh ekspresi wajahnya melengkung, karena persendian di kedua tangannya membuat suara retak. 70% dari kekuatan mendalam Yun Ce pulih tidak sama dengan 70% dari kekuatan aktual Yun Ce pulih. Karena dia telah dengan paksa membakar darah Phoenix, dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan api Phoenix selama 3 bulan, menyebabkan kekuatan keseluruhannya berkurang secara signifikan. Dengan kondisinya saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan dia mengalahkan Fen Juecheng. Tapi ekspresi Yun Ce tetap sangat percaya diri. Kepala pertukaran juga membiarkan hati Fen Juecheng melahirkan rasa takut. Dan di depan Fen Juecheng, dia tidak khawatir sedikit pun dan malah dengan cepat melumpuhkan Fen Juebi. Jelas bahwa dia tidak takut membuatnya marah, sebaliknya, sepertinya dia sengaja mencoba membuatnya marah. Ini membuat Fen Juecheng marah tanpa akhir, namun membuatnya semakin berhati-hati untuk bertindak tanpa berpikir. Bukan saja dia tidak berani maju, dia benar-benar berjaga-jaga, dan bahkan telah membuat persiapan untuk mundur dengan kekuatan penuh, untuk menghindari kemungkinan Yun Ce tiba-tiba menyerangnya. Jepret. Yun Ce menebas dengan pedangnya lagi, langsung menjentikkan kaki kiri Fen Juebi juga. Di tengah-tengah teriakan mengental darah Fen Juebi, Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya. Senyum dan senyum provokatif tergantung di wajahnya. Ekspresi senyum ini menyebabkan kulit kepala Fen Juecheng merasa mati rasa untuk sesaat. Tubuhnya mundur-mundur tak terkendali, dan lolongannya yang tiba-tiba menyerbu ke langit, benteng tuanmu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menyerang? Petik 2. Sama seperti suara Fen Juecheng jatuh, salju diagonal di atas Yun Ce tiba-tiba menjadi kacau. Di tengah badai salju yang kacau, tombak berwarna perak melesat keluar dengan suara melengking yang sangat menakutkan. Kemanapun tombak pergi, badai salju itu terbelah secara kasar. Dari kejauhan, itu seperti garis berwarna perak yang mempesona yang digambar di langit yang tertutup es dan salju. Aura kematian yang dibawa oleh tombak langsung membuat semua rambut Yun Ce berdiri. Namun, ekspresinya tetap tenang. Sebagai gantinya, sudut mulutnya melengkung ke senyum jahat saat Dragon Vault Sword dengan mudah mengayun ke bawah dan tiba-tiba menabrak tanah. Ledakan. Setelah serangan Yun Ce, salju di tanah naik secara berlebihan. Selain salju yang terangkat, tubuh Fen Juebi juga telah diangkat. Sebelum Fen Juebi, yang tersentak ke udara, punya waktu untuk bereaksi, dadanya ditusuk oleh tombak perak. Ini adalah serangan fatal dari ahli Sky mendalam, jadi bagaimana mungkin kekuatannya tidak menakutkan. Sebelum Fen Juebi, yang telah ditombak melalui dada, punya waktu untuk mengeluarkan jeritan celaka, tubuhnya segera meledak terbuka, meledak menjadi lebih dari 10 benjolan yang tersebar ke kejauhan. Tombak perak terus ke bawah, menembus setelahnya gambar Yun Ce telah pergi dengan Star God Broken Shadows, sebelum mengubur siapa yang tahu seberapa dalam ke tanah. Bab 253 Bagaimana kamu ingin mati? Heaven Basin Secret Realm, arah barat laut. Ledakan. Gunung itu langsung hancur berantakan, memperlihatkan potongan besar tanah dan batu yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki alam rahasia surga Basin, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung. Namun, setelah membuat gunung itu terpisah, Fen Moli tidak maju. Sebagai gantinya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempat, dan dia memasang ekspresi sangat jelek. Pria parubaya yang ada di sampingnya segera bertanya, Penatua Agung, ada apa? Ekspresi Fen Moli perlahan berubah suram. Kemarahan dan niat membunuh yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan pria parubaya itu gemetar ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, Juebi. Telah mati. Apa? Pria parubaya itu berseru. Bahkan 2 jam telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia surga Basin. Bahkan sebelum mereka menuai imbalan apapun, mereka malah menerima berita menyedihkan seperti itu terlebih dahulu. Dia bertanya dengan khawatir, Penatua Agung, Anda telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi. Siapa itu? Siapa yang punya keberanian untuk benar-benar membunuh Juebi? Petik 2. Ini adalah Mu Tianbei. Fen Moli dengan erat mengepalkan kedua tangannya, dan hampir menghancurkan tulang tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang secara langsung meniup gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Raungan yang dipenuhi amarah ekstrim datang dari mulutnya, Mu Tianbei. Tidak ada dendam atau permusuhan antara Anda dan klan surga burning saya, namun Anda benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam kurun waktu 1 bulan, aku pasti akan menghapus benteng Thunderfire surgawi tombakmu dari muka dunia ini, selamanya. Petik 2. Di sisi lain, Mu Tianbei turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fen Juebi yang terpotong-potong yang berada di atas tanah.
Tubuhnya agak kejang dan wajahnya menjadi jelek, seolah-olah dia telah menelan lalat mati. Ekspresi Fen Juecheng 10 kali lebih buruk. Wajah yang semula tampan dan luar biasa sekarang terdistorsi ke titik yang bahkan ibu kandungnya tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fen Juebi meninggal. Dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yun Ce, tapi sekarang Fen Juebi meninggal dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak mati di tangan Yun Ce, tetapi mati karena fatal pukulan Mu Tianbei sedang mempersiapkan Yun Ce. Bang 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 bang. Suara tepuk tangan yang ringan dan cepat bergema dari samping. Yun Ce memiliki wajah yang penuh dengan schadenfreude. Tatapannya bergeser ke arah Mu Tianbei saat dia dengan penuh syukur berkata, kamu layak disebut sebagai Master Benteng Heavenly Spear Thunder Fire Fortress. Seranganmu itu begitu cepat, transenden, dan luar biasa indah. Junior ini tidak tahu bahwa Anda masih merenung tentang bentrokan yang ia miliki dengan benteng tuan mudamu sebelumnya, dan masih memiliki beberapa masalah dengannya. Anda tidak hanya siap untuk memukul seseorang yang sudah jatuh, Anda juga memiliki ketidakpedulian terhadap pengamat. Anda terjebak oleh tindakan Anda dan membunuh tuan muda kedua dari klan surga pembakaran. Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini, membuat junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa Fen Juebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fen Moli untuknya di tubuhnya. Saat ini, Fen Moli seharusnya sudah tahu tentang prestasi mengesankan Fort Master Mu karena telah membunuh tuan muda kedua klannya dalam satu serangan tombak. Dia pasti marah ke tepi kehidupan dan kematian sekarang, hahaha. Setelah cemoohan sarkastik Yun Ce, dia tidak lupa mengeluarkan tawa gila. Kulit Mu Tianbei berubah dari bening menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang ia pegang di dalam perutnya nyaris menghindari meledaknya perutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan marah meraung, junior kecil. Master klan Burning Muda secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk Fort Master ini. Kematian sudah dekat, namun Anda masih bisa tertawa. Tonton saja saat salah satu serangan saya menghancurkan tulang-tulang di tubuh Anda dengan kejam. Petik 2. Mu Tianbei bangkit dengan marah, dan menyerbu ke arah Yun Ce. Tangan kanannya menjadi cakar yang menyambar langsung ke bagian atas tengkorak Yun Ce. Yun Ce berdiri tak bergerak di tempatnya saat dia menatap cakar kanan Mu Tianbei yang mendekat dengan cemoohan. Reaksi ini segera membuat hati Mu Tianbei goyah saat gerakannya melambat. Tetapi pada saat yang tepat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan. Beberapa setitik bulu dingin melesat ke arah matanya dan sosok Mu Tianbei berhenti untuk mengambil barang-barang yang masuk yang sebenarnya adalah es yang melepaskan dinginnya tulang. Tetapi pada saat yang sama, pita panjang berwarna putih keluar dari angin dan salju. Itu melilit pinggang Yun Ce dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain dari pita panjang itu ada sosok perempuan salju yang halus dan putih. King Yue. Yun Ce menatap Xia King Yue, yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang keempat yang mengikutinya yang disebutkan Jasmine. Sebenarnya Xia King Yue. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Ayo cepat pergi. Petik 2. Alis sabit Xia King Yue berkerut erat. Dia membawa Yun Ce bersamanya saat dia bergerak maju melalui badai salju dengan sangat cepat. Di bawah situasi seperti ini, gerakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terhambat. Baginya, tidak hanya tidak akan ada bahaya, sebaliknya, dia bisa menarik kekuatan dari es dan salju untuk dengan cepat memulihkan kekuatannya yang dalam. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yun Ce, kecepatannya masih sangat cepat, karena keduanya dengan cepat menghilang ke angin dan salju. Mu Tianbei juga jelas menyadari bahwa itu adalah Xia King Yue. Dia melemparkan es di tangannya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hanya ekspresinya yang terus berubah. Fort Master Mu, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi, dan bunuh dia. Fen Juecheng berteriak cemas. Mu Tianbei masih tidak membuat gerakan. Dia menghirup udara besar dan berkata, orang itu adalah Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard. Ketika Yun Ce sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia King Yue ada di sisinya sekarang. Jika aku membunuhnya, orang-orang Frozen Cloud Asgard akan tahu. Jika ada kabar bahwa aku, Tuan Benteng Besar dari Benteng Guntur Surgawi Tombak, membunuh Yun Ce di alam rahasia lembah langit, bagaimana aku masih bisa berdiri? Petik 2. Kalau begitu pergi membunuh Xia King Yue bersamanya. Fen Juecheng berkata dengan wajah seram. Apa? Mu Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang macam apa itu Xia King Yue? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika kebetulan Frozen Cloud Asgard mengetahuinya, maka masalahnya bukan tentang apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebaliknya, seluruh Thunderfire Benteng Heavenly Spear akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard. Terhadap amarah mereka yang ekstrim, fondasi sekte ratusan tahunnya akan ditarik oleh akarnya. Konsekuensinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya. Mengapa ini sesuatu yang perlu dibantah? Fen Juecheng berkata dengan suara nyaring, setelah membunuh mereka berdua, dan begitu dunia rahasia ditutup, masalah ini akan menjadi rahasia besar. Soal tentang kakak kedua saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada Penatua Agung saya. Jika Anda membiarkan mereka pergi seperti ini, fakta bahwa Anda mengambil tindakan untuk membunuh Yun Ce akan tetap menyebar. Reputasi Anda, Mu Tianbei, akan menderita di masa depan sama saja. Anda telah melihat betapa marahnya kemarahan Yun Ce. Anda memprovokasi dia sebelumnya dan baru saja, Anda bertindak dengan niat mengambil nyawanya.
Ketika dia matang di masa depan, apakah Anda merasa bahwa benteng Thunderfire surgawi Anda masih memiliki masa damai? Orang yang menderita akan lebih dari sekadar dirimu sendiri. Petik 2. Jika Anda masih tidak bisa memikirkannya. Fen Juecheng mulai memiliki suara yang mengancam, maka saya tidak akan merasa ingin menjelaskan masalah tentang saudara laki-laki saya yang kedua kepada penatua hebat saya. Hehe, apa kau ingin memperburuk masalah dan membunuhku juga untuk membuat Burning Heaven Clan semakin membencimu? Petik 2. Seluruh tubuh Mu Tianbei membeku. Setelah kedutan di wajahnya, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba naik. Dia mengejar ke arah mana Xia Qingyue dan Yun Ce pergi seperti elang. Qingyue, kamu, kenapa, kamu di sini? Kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Ketika Yun Ce membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya. Setelah berusaha cukup lama, ia akhirnya dapat mengajukan pertanyaan, yang memiliki jawaban yang sangat jelas. Xia Qingyue tidak mengatakan apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau dia terlalu khawatir tentang Mu Tianbei mengejar mereka. Dia tidak berani terganggu sedikit pun. Sebelumnya, sebelum Yun Ce pergi, dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yun Ce akan mengalami bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, apakah itu Yun Ce atau Mu Tianbei, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dia selalu ada di sekitar mereka. Adapun mengapa dia tidak dapat mengendalikan diri dari mengikutinya, dia memberi dirinya alasan bahwa karena cedera Yun Ce disebabkan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa Fen Juecheng dan Fen Juebi akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuhnya, dan berharap kelas Master Sekte Mu Tianbei bahkan kurang. Bola mata Yun Ce bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke es dan salju. Kemudian, dia dengan sedih diseret melintasi es dan salju oleh Xia Qingyue. Dia segera berhenti dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan cepat bangun. Jika Mu Tianbei mengejar ketinggalan, itu akan menjadi bencana. Petik 2. Yun Ce meluruskan tubuh bagian atasnya, mengibaskan es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, Qingyue istriku, luka-luka dalam diriku sepertinya memburuk. Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Kau harus pergi. Jangan khawatir tentang aku. Yang dia ingin bunuh adalah aku. Selama kamu jauh dari sini, dia tidak akan melakukan apa-apa. Padamu, batuk. Yun Ce batuk sebentar untuk secara paksa mengeluarkan es dan salju yang sebelumnya mengalir ke perutnya. Xia Qingyue dengan gugup melihat ke belakang. Tanpa mempedulikan hal lain lagi, dia menarik kembali Ice Phoenix Snowflower Ribbon, meletakkan tangan kanannya di bawah tulang rusuk Yun Ce, dan mendukungnya, pegang erat-erat aku. Di lingkungan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Kali ini, Yun Ce memang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Xia Qingyue yang lembut dan ramping. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa tubuh ini, yang tampaknya lemah seperti pohon willow, tiba-tiba bisa melepaskan surga yang membeku, kekuatan penyegel bumi. Begitu Yun Ce memegangnya, dia tidak tahan untuk melepaskannya. Itu menghibur sampai-sampai dia hampir mengerang. Menyentuh tubuhnya dan dipegang oleh seorang pria, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh muncul dalam hati Xia Qingyue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh Frozen Cloud Arts-nya untuk menggunakan keterampilan gerakan eksklusif Frozen Cloud Asgard, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Junior, kemana Anda lari? Bersiap untuk mati. Raungan Mu Tianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia Qingyue dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok Mu Tianbei muncul, dan perlahan-lahan mendekat. Cahaya dingin terkonsentrasi di dalam mata Xia Qingyue yang indah. Dia mengulurkan lengan kirinya dan bola cahaya biru dingin menari-nari. Salju yang terbang di area beberapa ratus meter di sekelilingnya semua menjadi di bawah kendalinya dan terbang menuju Mu Tianbei. Bang! Setelah suara besar, semua salju yang terbang dengan mudah dibubarkan oleh Mu Tianbei. Mu Tianbei adalah Heavenly Sphere Thunderfire Fortress, Fort Master dengan kekuatan mendalam yang telah melampaui level kelima dari Sky Deep Mendalam Realm. Kekuatan totalnya tampaknya tidak kalah dengan guru Xia Qingyue, Chu Yueli. Dia adalah seseorang yang Xia Qingyue sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertahan. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan Frozen Cloud Domain miliknya, itu pada dasarnya tidak akan efektif terhadapnya. Saat ini, Yun Ce dengan nyaman memegang Xia Qingyue dan tangannya menggosok pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Dia tidak puas sama sekali karena Mu Tianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka saat dia mengejar lebih dekat ketika dia berada di jarak di mana dia bisa menyerang mereka. Yun Ce menanggung giginya dalam suasana hati yang buruk dan bergumam ringan, Jasmine, bunuh dia. Bang! Jelas tidak ada apa-apa di depannya, dan Mu Tianbei, yang melihat bahwa ia akan segera menyusul Xia Qingyue dan Yun Ce, tiba-tiba bertabrakan menjadi hal yang sangat sulit yang membuatnya pusing. Hanya setelah dia memutar beberapa lingkaran di udara dia menegakkan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia Qingyue dan Yun Ce sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu. Salju yang berterbangan jatuh dalam bungkusan besar dan membanjiri setiap sudut di sekitarnya, tetapi tidak ada jejak kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu.
Mu Tianbei menatap kosong untuk waktu yang lama ketika dia memandangnya, karena gadis kecil ini terlalu halus, praktis 100 kali lebih halus dari boneka porselen berkualitas tinggi yang diukir dengan cermat oleh pengrajin top dari Kekaisaran Angin Biru. Wajah kecil yang sangat halus inilah yang memasang ekspresi benar-benar suram yang tidak cocok dengan usianya dan sosok yang cantik sama sekali. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut dari salju dan menunjuk ke arah Mu Tianbei. Mata kristalnya memancarkan sinar cahaya berdarah, bagaimana kamu ingin mati? Bab 254 Hati Seorang Wanita. Siapa kamu? Mu Tianbei tidak pernah berpikir bahwa akan pernah datang suatu hari di mana dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil, ke titik di mana seluruh tubuhnya kejang. Untuk Jasmine, yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak seperseribu dari bentuk normalnya. Namun, untuk Mu Tianbei, itu masih seperti tekanan mimpi buruk. Meskipun di depannya hanya seorang gadis kecil yang kecantikannya tidak dapat digambarkan, dia merasa seolah-olah sedang melihat jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali. Bibir lembut Jasmine sedikit miring, memperlihatkan senyum ringan sedingin es. Putri ini telah memberimu kesempatan untuk memilih metode kematianmu. Karena Anda menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas nama Anda. Menghilang. Petik 2. Tangan kecil Jasmine dengan lembut mengiris udara kosong. Bang! Suara ledakan lembut terdengar. Sebelum suara ini bisa berjalan terlalu jauh, sudah tenggelam sepenuhnya ke dalam badai salju. Dalam keributan kecil ini, tubuh Mu Tianbei langsung meledak. Untuk lebih tepatnya, tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya pecah menjadi fragmen yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, fragmen-fragmen ini terus memecah, dan memecah. Dan mereka memecah menjadi fragmen yang bahkan lebih kecil dari debu, sampai fragmen itu benar-benar hilang. Bahkan jejak tubuhnya tidak tersisa, karena diambil alih oleh kehampaan total. Saat dia melihat Mu Tianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar tidak peduli. Kedua tangannya dipegang di depan dadanya, dan setelah membalik telapak tangannya, dia melemparkan formasi mistik yang mendalam. Formasi mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di dalam dadanya. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempat itu. Dengan Mu Tianbei mendekati punggung mereka, Xia Qingyu awalnya berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia akan dengan paksa membuka domain Cloud Beku, dia terkejut merasakan bahwa tekanan yang datang dari Mu Tianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok Mu Tianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat ketika dia membawa Yun Ce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sadar, dia sudah melewati satu gunung es demi satu. Merasakan bahwa Jasmine telah kembali, Yun Ce segera bertanya, apakah perbuatan itu selesai? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia dapat melarikan diri hidup-hidup di bawah tanganku? Kata Jasmine dengan cepat. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Fen Juecheng? Apakah Anda juga berurusan dengannya? Aku hanya memberitahumu bahwa aku akan membantumu membunuh satu orang. Aku tidak berminat untuk peduli pada Fen Juecheng. Petik 2. Sial, jika Fen Juecheng tidak mati, maka bukankah aku membunuh Fen Juebi dengan sia-sia? Dia hanya perlu memberitahu Fen Moli, dan seluruh dunia akan tahu bahwa akulah yang membunuh Fen Juebi. Jika itu masalahnya, aku mungkin akan membunuh Fen Juebi secara pribadi dengan tanganku dulu. Petik 2. Itu masalahmu. Apa hubungannya dengan saya? Wajah Yun Ce sempit sesaat. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya. Sudahlah. Di mana mayat Mu Tianbei? Apakah masih di tempat di mana dia hampir menangkap kita sebelumnya? Aku sudah memastikan bahwa dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan mayat, tidak ada setitik abu pun yang tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mayatnya? Sialan, Yun Ce hampir melompat keluar dari tubuh Xia Qingyu. Mu Tianbei adalah Fort Master dari Thunderfire Forte Heavenly Fortear. Tuan Benteng, Anda tahu. Jelas ada sejumlah besar harta karun sekte di cincin spasialnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan kau benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika Anda dengan santai mengirisnya menjadi dua, itu akan menghemat waktu dan tenaga Anda juga. Yiyu, Anda pasti akan menjadi wanita manja ketika Anda tumbuh dewasa di masa depan. Petik 2. Jasmine mendengus dingin. Kau tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya sendiri, dan malah membuatku berurusan dengannya, jadi berhentilah dengan semua omong kosong ini. Yun Ce tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Kembali untuk melirik lagi, Yun Ce hanya bisa menelan pikiran untuk kembali untuk membunuh Fen Juecheng. Di lapangan salju yang luas, pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan arah seseorang. Ketika Xia Qingyu berlari, dia tidak meninggalkan jejak, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, mereka sudah terlindungi oleh badai salju. Kemungkinan untuk kembali menemukan mereka pada dasarnya tidak ada. Saat ini, aku sudah menyegel energiku yang dalam. Dalam periode waktu yang sangat lama berikutnya, kekuatan saya hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun, dan itu tidak dapat dilepaskan di luar. Stempel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kulepas. Ketika Anda sekali lagi menghadapi bahaya, doakan yang terbaik. Kata Jasmine, dan kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia telah dengan serius menyegel energinya yang dalam. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya mengalirkan energi yang dalam, melainkan mencegahnya melepaskan energi yang dalam di luar tubuhnya. Periode waktu yang sangat lama. Berapa lama itu?
Itu adalah formasi penyegelan yang mendalam yang aku lemparkan dengan santai, aku juga tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah 1 tahun, sedangkan yang terpanjang mungkin beberapa lusin tahun. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Setelah terus maju ke depan selama lebih dari 2 jam, dan setelah mengkonfirmasikan bahwa Mu Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia Qingyue akhirnya santai saat dia jatuh ke petak salju bersama Yun Ce. Seolah-olah dia terkejut, Yun Ce mengeluarkan suara, "Ayah." Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia Qingyue dan memeluknya dengan sangat erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi mendalam Xia Qingyue habis. Dia menenangkan napasnya sejenak, dan kemudian, tidak ringan atau berat, mengangkat tangannya untuk mendorong Yun Ce, yang ada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri, dan napasnya juga perlahan menjadi tenang. Ekspresinya bahkan lebih tenang, bahkan tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Berdiri, tidak perlu bertindak lagi, saya tahu bahwa cedera internal Anda tidak pernah bertingkah di tempat pertama. Melihat Yun Ce yang didorongnya ke tumpukan salju, Xia Qingyue berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Yun Ce berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba tertegun sejenak. Sebelumnya, ketika Xia Qingyue membawanya untuk melarikan diri dengan semua kekuatannya, kerudung di wajahnya telah lama jatuh di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah yang cantik, yang benar-benar indah hingga menyebabkan orang menahan napas, terungkap di hadapannya, pada jarak yang sangat dekat. Gaun saljunya berkibar, mandi di dalam badai salju. Pesona seperti ini, bahkan wanita salju legendaris akan pucat dibandingkan. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan malah menatap wajahnya sendiri dengan sedikit linglung, Xia Qingyue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kerudungnya hilang. Alisnya sedikit berkedut. Dia miringkan wajahnya ke samping, dan dengan ringan bertanya. Alasan mengapa Fan Juecheng dan Fan Moli ingin membunuhmu, adalah karena Putri Chang Yue. Tapi mengapa Mu Tianbei ingin membunuhmu? Terbukti, dia telah mendengar percakapan antara Yun Ce, Fan Juecheng dan Fan Juebi. Yun Ce kembali sadar, sedikit melengkungkan bibir, dan berkata, Mu Tianbei pernah mengundang saya untuk bergabung dengan Heavenly Spear Thunder Fire Fortress, dan bahkan menertawakan istana mendalam Blue Wind. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar humoris saya, dan saya bahkan melukai murid intinya, oleh karena itu, dia menaruh dendam terhadap saya. Itu hanya seperti itu. Petik 2. Xia Qingyue berkata dengan lembut. Mu Tianbei adalah nomor 1 di Pas Utara, dan tidak ada yang berani menyinggung dia. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah mentolerir sedikit pun pelanggaran yang menghampiri mereka, dan saya pernah mendengar dari guru dulu bahwa dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, sebaiknya jangan menyinggung mereka di masa depan. Petik 2. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung seseorang, mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk menyinggung saya. Hanya saja saya telah belajar untuk tidak pernah bersikap sopan dan menoleransi orang yang menyinggung perasaan saya. Kata Yun Ce tanpa peduli. Melihat pemandangan sisi wajah sempurna Xia Qingyue, dia tersenyum. Qingyue istriku, senang kau ada di sini saat ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan Mu Tianbei. Tapi, kau adalah istriku, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di dekat sana? Anda tidak bisa melihat bahwa saya belum pulih dari cedera, khawatir tentang keselamatan saya, dan dengan diam-diam mengikuti saya, kan? Aku kebetulan lewat begitu saja. Petik 2. Jelas, Xia Qingyue tidak pandai berbohong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan sikapnya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yun Ce. Dia berbalik ke samping, dan berkata dengan dingin. Mu Tianbei seharusnya kehilangan kita, hampir tidak mungkin baginya untuk berpikir menemukanmu di alam rahasia ini. Cedera Anda telah sepenuhnya pulih, dan energi Anda yang dalam telah pulih setidaknya 70%. Seharusnya cukup untuk menjaga diri sendiri di tempat ini. Hati-hati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, gaun salju Xia Qingyue berkibar, dan dia akan pergi. Hei, hei, tunggu sebentar. Yun Ce buru-buru melangkah maju, dan memblokir bagian depannya. Kamu tidak bisa pergi seperti ini, kan? Sebenarnya, sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk menipu Fan Juecheng, luka-lukaku pada dasarnya tidak sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling, saya hanya 50% sembuh, terutama luka dalam saya, sekarang, mereka masih. Kuh-kuh, batuk-batuk-batuk-batuk, energi saya yang paling dalam hanya pulih paling banyak 30%, sungguh. Jika, saya sekali lagi ditemukan oleh Fan Juecheng dan Mu Tianbei, tanpa Anda di sisiku untuk melindungi saya, maka tidak akan saya. Tidak masalah jika saya mati, tetapi untuk membebani Anda menjadi seorang janda, bagaimana saya bisa menanggung seperti itu benda? Alis indah Xia Qingyue jelas berkedut sejenak. Selain itu, kami adalah suami dan istri yang menikah secara resmi, dan karena kami adalah suami dan istri, kami harus hidup bersama di tempat tidur yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkat kami dan bergantung pada masing-masing di saat krisis. Sekarang saya saat ini bermasalah dengan berbagai hal, sebagai istri saya, tidakkah seharusnya Anda melakukan bagian Anda seperti apa yang akan dilakukan seorang istri, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi saya? Hei, jangan pergi. Saat itu, ketika Meridian Yun Ce lumpuh,
menghadapi Xia Qingyue yang terlalu tinggi baginya untuk dijangkau saat itu, dia sering mengatakan kata-kata murahan ini, menyebabkannya merasa marah dan tak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yun Ce tidak bisa bersaing dengan Xia Qingyue, tetapi dalam hal kegigihan, Xia Qingyue pasti tidak dapat bersaing dengan Yun Ce. Oleh karena itu, keduanya pada dasarnya 6 dari 1,5 lusin yang lain. Ketika Yun Ce berbicara dengan Xia Qingyue, tentu saja, dia tidak akan memiliki gangguan sama sekali. Xia Qingyue tidak repot-repot memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung mengelilingi dia, dan dengan ringan menginjak salju saat dia menuju ke utara. Yun Ce berdiri di tempat yang sama, dan berkata dengan sangat kesal. Kamu tidak bisa, benar-benar meninggalkanku di sini sendirian seperti ini, kan? Xia Qingyue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat dan kejar aku. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, Yun Ce langsung tersenyum lebar. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia menyusul sisi Xia Qingyue dengan cepat. Dia tidak tampak seolah-olah dia belum sepenuhnya pulih dari cedera berat sama sekali. Keduanya menuju ke utara, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang di dalam badai salju. Sehubungan dengan Xia Qingyue yang muncul dan menyelamatkannya, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dihadapinya saat itu adalah Mu Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Master Sekte. Ketika Xia Qingyue menyelamatkannya, dia pasti membawa risiko kematian yang sama di bawah tangan Mu Tianbei, bersamanya. Dan, pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia bertemu Xia Qingyue lagi di Heavenly Sword Villa, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan kedinginan, tetapi hanya bentuk ketidakpedulian yang tidak bisa ia tahan sama sekali. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, ia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati Xia Qingyue. Tapi, periode pemisahan yang begitu lama, ternyata cukup untuk sepenuhnya membubarkan sosok dangkal di hati Xia Qingyue. Juga, sampai taraf tertentu, dia percaya bahwa saat ini, di mata Xia Qingyue, dia hanyalah eksistensi normal yang dia diikat dengan surat nikah. Seseorang yang bisa dia lakukan dengan, dan bisa melakukannya tanpa. Tapi, hari ini, ketika Xia Qingyue mengikutinya untuk melindunginya, dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi bingung. Dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat seperti apa yang saat ini dia miliki di dalam hatinya. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dia pahami, niscaya hati wanita. Bab 255 Binatang Buas Besar dari Heaven Basin 1. Yun Ce dan Xia Qingyue melakukan perjalanan bersama begitu saja. Keduanya tidak diragukan lagi kombinasi terkuat di antara generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Mereka berdua terus lurus ke utara. Untuk berbicara lebih tepatnya, mereka juga tidak tahu arah apa yang ada di depan mereka. Hanya dataran tertutup salju dan badai salju tak terbatas yang bisa dilihat, tidak ada imbalan, juga tidak menemui bahaya. Bahkan setengah siluet binatang buas tidak terlihat. Yun Ce terus mengobrol tanpa henti, mengajukan berbagai pertanyaan kepada Xia Qingyue, dan kemudian dengan egois memberitahunya tentang situasi Xia Yuanba dari dulu hingga sekarang. Tanggapan Xia Qingyue selalu acuh tak acuh, dan hanya sesekali menjawab dengan acuh tak acuh. Tangannya terus melambai, menyapu es dan salju di tanah, tetapi tidak pernah menemukan apapun selama proses itu. Qingyue istriku, tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Seperti, apakah aku baik-baik saja setelah kamu pergi, kemana saja aku pergi, dan apakah aku diganggu oleh siapapun? Dengan kepribadianmu, akan lebih baik jika kamu tidak menggertak orang lain, yang benar-benar bisa-bisa menggertak Anda. Xia Qingyue tanpa ekspresi menjawab dengan matanya yang menawan memandang ke depan. Setelah itu, cahaya di matanya bergerak, dan dia akhirnya secara sukarela mengajukan pertanyaan kepadanya, tapi saya ingin tahu, selama periode waktu ini, bagaimana Anda tumbuh sedemikian rupa? Xia Qingyue akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ekspresi Yun Ce segera menjadi serius, dan dia berbicara, hal ini adalah rahasia saya, dan saya benar-benar tidak akan memberitahu orang lain. Tapi karena kamu adalah istriku, jadi itu cerita yang berbeda. Saya bertemu seorang master, dia membiarkan urat nadi saya yang dalam tumbuh kembali dan juga mengajari saya banyak hal acak. Selain itu, saya juga memiliki beberapa pertemuan khusus selama periode waktu ini. Begitulah cara saya menjadi hari ini. Petik 2. Tuanmu. Petik 2. Yun Ce menunggu sebentar, tetapi tidak mendengar pertanyaan lebih lanjut. Dia langsung berkata, apakah kamu tidak ingin bertanya siapa tuanku ini? Itu privasi Anda, saya tidak punya hak untuk menyelidiki. Xia Qingyue menjawab dengan acuh tak acuh. Yun Ce merenung sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tuanku ini, memang makhluk yang sangat luar biasa. Tapi Anda pasti tidak akan bisa menebak mengapa dia, luar biasa. Dia bahkan lebih menakjubkan dari yang Anda bayangkan, dan juga mengubah nasib saya sepenuhnya. Namun, dia jelas bukan master yang baik. Karena, tepatnya, dia tidak benar-benar mengajari saya apapun, dan hanya selalu memasukkan banyak hal langsung ke kepala saya. Kemudian, dia membuat saya memahami dan mempraktikkannya sendiri. Tapi aku, sebagai murid, tidak pernah mengecewakannya. Oke. Semua yang dia masukkan ke dalam diriku, aku akan selalu memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Begitulah masa kini aku hadir. Petik 2. Huff, kau narsisis. Dalam benaknya, terdengar suara Jasmine yang penuh penghinaan.
Pada saat ini, perasaan eksentrik tiba-tiba datang dari telapak tangan kiri Yun Che. Dia segera mengangkat tangan kirinya, dan mengejutkan menemukan bahwa telapak tangannya saat ini berkedip dengan kecemerlangan hijau milik Sky Poison Pearl. Ini adalah reaksi mutiara racun langit terhadap harta karun. Dan untuk membuat Sky Poison Pearl bereaksi, tentu saja itu bukan harta biasa. Paling tidak, itu akan berada di peringkat Star Concealing Grace. Setelah kembali ke Blue Wind Empire, Sky Poison Pearl memiliki total 2 reaksi deteksi. Pertama kali menemukan Star Concealing Grace, dan yang kedua mendeteksi keberadaan Fire Evil God Seed. Dan ini ketiga kalinya, arah reaksi menunjuk, kebetulan langsung di depan mereka. Apa yang terjadi? Xia Qingyue melihat bahwa dia berhenti bergerak, dan bertanya sambil memalingkan kepalanya. Saya menduga bahwa kita akan memiliki hadiah yang sangat besar segera. Yun Che menggenggam telapak tangannya, ayo terus maju. Petik 2. Badai salju tidak memiliki tanda-tanda berhenti, dan tidak diketahui berapa lama badai salju ini berlangsung. Es dan salju di bawah kaki mereka juga menebal hingga batas yang tak terbayangkan. Keduanya melanjutkan perjalanan ke depan selama lebih dari 4 jam, reaksi Sky Poison Pearl masih ada di sana, tetapi belum ada yang diperoleh. Ini tidak mengecewakan Yun Che, dan bagian dalam hatinya malah menjadi lebih bersemangat. Untuk membuat mutiara racun langit memiliki reaksi melintasi jarak yang begitu jauh, hal yang ditemukannya pasti bukan hal sepele. Paling tidak, itu akan jauh lebih jarang daripada Star Concealing Grace. Akan seperti apakah itu? Suhu tempat ini sangat rendah. Setelah berjalan begitu lama di bawah langit dan bumi es ini, untuk bertahan melawan dingin yang akut, kecepatan pengeluaran energi yang dalam juga sangat cepat. Bahkan untuk Yun Che, yang memiliki tubuh yang tidak kalah dengan naga sejati, ini juga mulai menjadi sedikit tak tertahankan, jadi bisa dibayangkan betapa jauh lebih tak tertahankannya ini bagi para praktisi mendalam muda lainnya dengan kekuatan mendalam yang sedikit lebih lemah. Dia mengecilkan lehernya sedikit ketika tatapannya memandang ke depan dengan hati-hati, dan kemudian bertanya pada tingkahnya, Qingyue istriku, tuanmu dan tuan senior seharusnya datang ke sini berkali-kali sebelumnya, imbalan apa yang biasanya mereka dapatkan. Xia Qingyue berpikir sebentar, dan berkata, guru telah datang ke tempat ini 2 kali sebelumnya, dan diberi hadiah berlimpah setiap kali. Pertama kali, dia mendapatkan 3 potong pure Cloud Jade dan 2 darah 10.000 tahun, kedua kalinya, dia mendapatkan sebongkah ungu surgawi kristal berurat, 3 tetes roh mendalam Jade Dew dan sepotong tulang besar binatang buas. Guru berkata bahwa ada total 3 musim di sini, dan karakteristik musim dipamerkan secara ekstrim. Di antara mereka, yang paling sial adalah menghadapi musim dingin. Itu karena badai salju musim dingin akan menutupi semuanya dengan ketat, sehingga, akan sangat sulit untuk mendapatkan apapun yang berharga. Sangat disayangkan, Yun Che dan Xia Qingyue mengalami musim dingin dengan salju yang sangat besar saat pertama kali mereka memasuki Heaven Basin Secret Realm. Itu benar, apa saja dan semuanya tertutup rapat oleh es dan salju. Apalagi harta, bahkan sepotong batu tidak bisa dilihat. Apa hal terbaik yang ditemukan seseorang yang memasuki realem rahasia surga basin ini? Tanya Yun Che. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Xia Qingyue juga berhenti tepat setelah itu, dan sedikit mengangguk, saya tidak tahu. Jika seseorang benar-benar menemukan sesuatu yang hebat, mereka biasanya akan tetap diam tentang hal itu. Namun, saya telah mendengar guru saya mengemukakan bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, seseorang telah menemukan lotus jantung kebangkitan kaisar di Heaven Basin sebelumnya. Petik 2. Kaisar Awakening Heart Lotus. Yun Che memiliki wajah yang terkejut. Dari semua rumput dan tumbuhan di dunia, yang tidak diketahui Yun Che bisa dihitung dengan 1 tangan. Namun dia belum pernah mendengar tuannya mengangkat nama Kaisar Awakening Heart Lotus. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Xia Qingyue sedikit mengangkat pandangannya, dan perlahan-lahan berbicara, Kaisar Awakening Heart Lotus adalah jenis objek suci yang direkam dalam buku suci awan suci, sekte saya, dan sekte atas lainnya juga memiliki catatan tentang itu. Dalam catatan, itu adalah benda suci yang dikaruniai oleh surga, dan juga sejenis benda yang seharusnya tidak ada di dunia fana karena ia menentang surga. Legenda mengatakan bahwa satu muncul sejak lama, dan tidak pernah muncul lagi sesudahnya. Itu hanya ada dalam banyak catatan yang membicarakannya. 400 tahun yang lalu, seorang senior dari Sekte Xiao telah menggunakan transmisi suara roh dan mengatakan kepada semua orang yang berada di alam rahasia surga basin pada waktu itu bahwa ia menemukan Kaisar Awakening Heart Lotus, yang persis sama seperti dalam catatan. Namun, itulah kata-kata terakhirnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada kontak lebih lanjut darinya. Dia tidak pernah bisa keluar dari ranah rahasia, dan jatuh di sana. Petik 2. Benda suci yang dikaruniai surga, objek yang menentang surga. Semua kata-kata deskriptif yang berasal dari Xia Qingyue mengisyaratkan betapa mengejutkan keberadaan Lotus Awakening Heart Lotus. Yun Che menindaklanjuti dan bertanya, bagaimana tepatnya, Kaisar Awakening Heart Lotus ini menentang hukum kodrat. Jangan bilang bahwa seseorang akan menjadi abadi setelah memakannya atau apa. Petik 2. Tidak ada yang benar-benar melihatnya sehingga segala sesuatu hanya dari catatan. Xia Qingyue berkata dengan suara ringan, saya mendengar tuan saya mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi, Kaisar hati terbangkitkan Kaisar, itu bisa membuat seseorang tanpa kekuatan yang kuat melangkah ke alam mendalam bumi dalam waktu sehari. Dengan dunia saya saat ini, jika saya mengkonsumsi Kaisar Awakening Heart Lotus, saya bisa melangkah ke alam mendalam langit dengan 1 langkah. Lebih jauh lagi,
Kekuatan yang tersembunyi di dalam, Kaisar Awakening Heart Lotus sangat lembut, dan sama sekali tidak akan menyebabkan situasi, di mana orang yang mengkonsumsinya tidak dapat menanggung perubahan dan terluka, muncul. Petik 2. Petik 2. Sangat menakjubkan. Mulut Yun Ce membuka lebar. Untuk membuat seseorang tanpa kekuatan yang mendalam sama sekali untuk langsung melangkah ke alam mendalam bumi, dan memungkinkan praktisi yang mendalam dari alam mendalam bumi untuk memasuki alam mendalam langit, bahwa sebagian besar bahkan tidak berani mengintip, dengan satu langkah, sungguh sulit untuk percaya bahwa ada sesuatu seperti itu di dunia ini. Jika seseorang dapat memperolehnya, seseorang dapat mendaki ke ketinggian yang mungkin tidak dicapai oleh orang lain bahkan jika mereka bekerja keras seumur hidup mereka. Kata-kata, objek yang menentang langit, sama sekali tidak berlebihan untuk itu. Dan hal semacam ini yang terlalu merusak keseimbangan, seharusnya memang tidak ada di dunia ini. Ngomong-ngomong, seperti apa, Kaisar Awakening Heart Lotus itu? Tangan Yun Ce mengetuk dagunya, saat wajahnya menunjukkan kulit yang sangat aneh. Pandangannya juga agak tidak menentu. Bibir merah muda Xia Qingyue sedikit terbuka, dan berkata dengan jelas, saya telah melihat catatan tentang Kaisar Awakening Heart Lotus sebelumnya. Ini jauh lebih besar dari bunga lotus normal, dan diameternya saat mekar adalah sepanjang 5 kaki. Pada kelopaknya, adalah warna biru muda agak eksentrik. Petik 2. Apakah itu warna biru seperti kristal biru? Setiap kelopak juga memiliki kilau kaca seperti kristal. Benang sari di tengah bunga berwarna merah-merah, dan bahkan bercahaya. Batang bunga yang mendukungnya juga berwarna biru, sejenis biru ilusi yang jauh lebih dalam dari warna kelopak bunga. Yun Ce menatap Xia Qingyue, dan mengucapkan kalimat demi kalimat dengan ekspresi aneh. Sedikit kejutan mengental di mata Xia Qingyue yang menawan, jadi, Anda benar-benar telah melihat catatan tentang hal itu sebelumnya. Tidak, tidak, pasti tidak. Yun Ce mengulurkan jarinya, dan mungkin menunjuk ke belakangnya, apa yang saya bicarakan, adalah bunga lotus di belakang Anda. Petik 2. Xia Qingyue tiba-tiba berbalik. Dan kemudian, bibirnya yang harum sedikit terbuka, ketika seluruh tubuhnya membeku di sana. Di tempat yang tidak lebih dari 50 langkah jauhnya dari mereka, muncul siluet berwarna biru muda. Betul, itu adalah bunga teratai yang sangat besar. Diameternya sepanjang 5 kaki, memiliki batang bunga seperti giok berwarna biru ilusi dan kelopak bunga biru muda yang mengalir dengan kecemerlangan neon. Namun benang sari itu seperti langit berbintang berwarna merah yang telah berkumpul bersama, dan melintas dengan cahaya misterius dan eksentrik. Teratai mekar di musim panas dengan matahari terik, namun lotus ini, mekar tinggi di dalam badai salju. Angin menderu dan salju yang turun beterbangan, sehingga akan sulit bahkan bagi orang biasa untuk berdiri tegak di bawah badai salju semacam ini. Namun bunga teratai ini berdiri kokoh di sana, baik kelopak atau benang sari memiliki sedikit goyah. Seolah tidak ada kelopaknya yang bisa jatuh bahkan jika badai salju 10 kali lebih kuat. Di bawah salju, seluruh tanah bahkan tenggelam di bawahnya. Namun hanya bunga lotus ini yang tidak tertutup. Pada kelopaknya, bahkan jejak salju yang melayang tidak bisa terlihat. Di dunia badai salju dan salju yang luar biasa ini, ia menjadi satu-satunya, dan juga eksistensi yang paling menyilaukan. Bab 256 Binatang Buas Besar dari Heaven Basin 2. Kaisar bangkit. Hati, teratai. Xia Qingyue benar-benar terpana. Bunga lotus itu dalam pandangannya dan Kaisar Awakening Heart Lotus, dari catatan persis sama. Tidak ada karakteristik yang berbeda. Warna kelopaknya yang unik, sinarnya, dan lebih jauh lagi, ia dihancurkan oleh unsur-unsur, namun masih memiliki sikap arogansi terhadap semua makhluk hidup di langit dan bumi. Semua ini membuktikan bahwa ini benar-benar objek yang luar biasa. Hanya pada saat ini, Xia Qingyue memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia tidak berani berpikir dia bisa secara tidak sengaja dan tidak terduga menemukan keberadaan surgawi dari legenda dan catatan. Mungkinkah itu benar-benar, Kaisar membangkitkan hati teratai, yang Anda sebutkan? Mendengar murmur kecewa Xia Qingyue, ekspresi Yun Ce serupa diaduk dalam cara yang aneh. Ini adalah salah satu benda suci dari legenda, surga yang menentang lotus. Ditemukan seperti ini. Sangat aneh, sangat sederhana, sangat beruntung. Tunggu, bunga lotus semuanya mekar di air. Orang yang menemukan Kaisar Awakening Heart Lotus di ambang kematian 400 tahun yang lalu mengatakan kepada semua orang bahwa ketika dia menemukannya, dia berada di dalam Heaven Basin. Mungkinkah, bahwa dia sendiri dan Xia Qingyue kebetulan melangkah ke Heaven Basin? Di Heaven Basin yang telah membeku. Tidak ada kesalahan, itu persis sama dengan catatan. Petik 2. Yun Ce melihat ekspresi kegembiraan yang sangat langka dari wajah Xia Qingyue. Objek surgawi dari legenda seperti itu tiba-tiba muncul tepat di depan mata mereka. Jangankan dia, bahkan Chu Yuechan mungkin akan mengalami kesulitan menjaga ketenangannya juga. Xia Qingyue mengambil beberapa langkah ke depan dan bersiap untuk mendekati lotus biru itu, tapi dia terhalang oleh tangan Yun Ce dengan benar, tunggu, jangan mendekatinya. Jika peristiwa dari 400 tahun yang lalu itu nyata, lalu, yang ditemukan orang itu mungkin yang tepat ini. Dengan kata lain, saat ini kita sudah berdiri di Heaven Basin. Setelah orang itu menemukannya, ia meninggalkan catatan sebelum kematian. Untuk menyatakan bahwa sangat mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi di balik bunga lotus ini. Xia Qingyue menarik langkahnya dan perlahan mengangguk. Semakin jarang benda itu, semakin besar kemungkinan benda itu dilindungi oleh binatang buas yang sangat kuat. Tentu saja, itu bukan karena binatang buas yang dalam itu mencari keamanannya, tapi itu karena kekuatan kuat yang dikandungnya.
Itu akan memelihara pertumbuhan binatang yang dalam dan pada waktu yang tepat, binatang yang menjaganya akan memakannya untuk memajukan kekuatannya dengan cepat. Karena itu, ia akan menjaganya dengan nyawanya dan sama sekali tidak membiarkan orang lain mendekat dan menyentuhnya. Jasmine, apakah ada aura binatang buas yang kuat di dekatnya? Yun Ce tenang dan bertanya pada Jasmine. Tetapi dia menunggu sebentar, tetapi masih tidak mendengar jawaban dari Jasmine. Yun Ce menutup matanya dan masuk ke Sky Poison Pearl, tetapi menemukan bahwa Jasmine dengan damai berbaring di ranjang batu giok putihnya dengan pandangan tenang di atas wajahnya yang putih salju. Tangannya berpotongan di atas dadanya dan membentuk gerakan yang sangat aneh. Di sekeliling tubuhnya, lampu hijau berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia mendetoksifikasi dirinya sendiri? Yun Ce tidak berani mengganggu Jasmine dan keluar dari Sky Poison Pearl. Dia kemudian berkonsentrasi dan menyebarkan inderanya ke 4 arah, tetapi sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaan aura berbahaya. Dia kemudian bergumam dengan ragu-ragu pada dirinya sendiri, ini sangat kosong di sini, jika ada binatang yang dalam di sini, maka saya mungkin bisa langsung melihatnya. Selain itu, jika kita melangkah ke Heaven Basin dan Heaven Basin telah dibekukan sejak lama, semua binatang yang dalam akan secara alami disegel juga dan mungkin tidak akan keluar. Jika saya memikirkannya seperti ini, maka mungkin itu tidak akan berbahaya seperti yang kita pikirkan. Petik 2. Tapi tetap saja, masih bagus untuk berhati-hati. Masih ada binatang buas yang bersembunyi di bawah salju. Jika Kaisar Awakening Heart Lotus ini benar-benar dijaga oleh binatang buas yang dalam, maka itu pasti akan menjadi yang sangat berbahaya. Xia Qingyue mengangkat alisnya sedikit. Yun Ce merasakan situasi di sekitar dirinya lagi dan kemudian melangkah maju, jangan bergerak dari tempat itu, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Ayo pergi bersama. Xia Qingyue mengikuti di sampingnya, kalau ada bahaya, kita berdua bisa saling menjaga. Petik 2. Tanpa sengaja menemukan objek surgawi ini dari legenda, keduanya gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Sebuah objek seperti Kaisar Awakening Heart Lotus sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditemukan oleh orang biasa, apalagi diperoleh oleh orang biasa. Keduanya perlahan bergerak maju, dan dengan hati-hati dan hati-hati mendekat. Sampai mereka berdua berdiri pada posisi dalam jangkauan Kaisar Awakening Heart Lotus, dan masih tanpa kecelakaan yang terjadi. Keduanya lalu menghela nafas panjang pada saat bersamaan. Kaisar Awakening Heart Lotus hampir tepat di depan mereka. Melihat kelopak dan putik yang tak tertandingi, Yun Ce menggosok tangannya dalam kegembiraan yang tak terbayangkan. Hehe, sepertinya itu bukan kemalangan yang benar-benar mengerikan untuk menghadapi musim dingin di sini. Efek cuaca di sini pada binatang buas yang dalam, terutama binatang buas yang dalam di Heaven Basin jauh lebih besar daripada kita. Petik 2. Saat dia berbicara, Yun Ce mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh Lotus Awakening Heart Lotus yang sedang mekar. Tunggu, Xia Qingyue berteriak padanya untuk berhenti, jika Anda ingin mencabutnya, Anda harus berhati-hati. Memetik objek surgawi bernilai tinggi seperti itu, kesulitannya akan sangat tinggi. Jika Anda bahkan sedikit ceroboh, itu akan dengan mudah menguras banyak efek. Kamu bisa merasa nyaman dengan ini, jangan lupa, aku seorang dokter jenius. Yun Ce tertawa dengan sangat percaya diri. Dengan Sky Poison Pearl, tidak peduli apapun tanamannya, dia bisa merebutnya dengan sangat sempurna. Setelah memetiknya, itu akan langsung memasuki Sky Poison Pearl dan bahkan jejak kekuatan yang dikandungnya akan hilang. Yun Ce dengan lembut menggigit batang bunga biru dunia lain dengan tangan kirinya yang diam-diam melepaskan lampu hijau. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, Qingyue istriku, tidakkah kamu takut aku akan menyimpannya untukku sendiri setelah dicabut? Mata indah Xia Qingyue miring dan dengan ekspresi acuh tak acuh, Kaisar Lotus Awakening Heart ini ditemukan oleh Anda, itu tetap milik Anda. Bagaimana hal itu membuat saya prihatin? Petik 2. Yun Ce tiba-tiba terkejut. Perasaan aneh muncul di benaknya dan dia segera berhenti berbicara. Lampu hijau menyala di telapak tangannya, kemudian, seluruh Kaisar Awakening Heart Lotus menghilang ke Sky Poison Pearl. Kaisar Awakening Heart Lotus benar-benar harta yang sangat berharga, tetapi tidak peduli betapa berharganya itu, tidak mungkin baginya untuk melampaui Sky Poison Pearl. Di bawah pengaruh Sky Poison Pearl, yang awalnya sulit dipetik oleh Kaisar Awakening Heart Lotus dipetik oleh Yun Ce dengan semudah bunga-bunga yang paling biasa. Dari penemuan ke pendekatan, untuk berhasil memetiknya, seluruh proses itu sangat lancar. Jangankan risiko, bahkan hambatan pun tidak ada. Sederhana sampai-sampai agak abnormal. Yun Ce memukul tangannya dan berdiri. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara yang tak tertahan seperti suara gemuruh yang berasal dari jurang tak berujung tiba-tiba bergema melewati. Sumber suara itu sepertinya berasal dari bawah kakinya. Kemudian, getaran samar terjadi di bawah mereka yang secara bertahap meningkat. Ekspresi Yun Ce tiba-tiba berubah. Dia meraih tangan Xia Qingyue segera dan bergumam, cepat, pergi. Kaisar Awakening Heart Lotus memang tidak terjaga oleh binatang buas yang dalam. Musim dingin yang parah turun ke Heaven Basin, jadi itu membeku. Adapun binatang buas yang dalam yang berdiri di sisi Kaisar Awakening Heart Lotus sepanjang tahun, telah memasuki hibernasi dalam di dasar Heaven Basin. Karena tidak merasakan pendekatan Yun Ce dan Xia Qingyue, masih tertidur pulas saat itu. Namun, begitu Kaisar Awakening Heart Lotus telah dipetik pergi, ketika auranya telah benar-benar menghilang, akhirnya terbangun, membangkitkan kemarahan yang melonjak ke langit. Itu adalah raungan paling menakutkan yang didengar Yun Ce dalam dua kehidupannya.
Kekuatan penindasan yang terkandung dalam raungan praktis menghancurkan semangatnya, serta 5 visceras dan 6 organnya. Ekspresi Xia Qingyue tidak berbeda dengan ekspresi Yun Ce. Mereka bergegas ke kejauhan dengan kecepatan tercepat mereka. Di bawah kecepatan tertinggi mereka, mereka melakukan perjalanan keluar sekitar 600 meter dalam sekejap mata. Getaran di bawah kaki mereka berangsur-angsur meningkat pada saat ini, seolah-olah bumi ibu bisa runtuh setiap saat. Ledakan. Aweoo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 oDengan raungan mengerikan yang cukup untuk meledakkan langit dan bumi. Deru ini tiba-tiba mengguncang otak Yun Ce ke keadaan kosong saat ia jatuh ke es dan salju bersama dengan Xia Qingyue. Kemudian, mereka secara tidak sadar melihat ke belakang pada saat yang sama, dan menemukan pemandangan paling mengejutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Tanah sepenuhnya terangkat. Es dan salju yang menutupi tanah dan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke langit cukup jauh, sampai mencapai ketinggian yang tidak lagi bisa mereka lihat. Kemudian, gelombang besar air melonjak ke langit. Benar, gelombang air. Pikiran Yun Ce tidak salah. Mereka melangkah di basin surga beku di bawah mereka. Es yang menutupi basin surga lebih dari 30 meter, tetapi mudah pecah seperti kertas tipis. Air cekungan di bawah mereka naik ke udara dan menjadi menara es yang sangat tinggi. Di bawah gelombang air, sesosok putih yang sangat besar bergegas ke udara sampai melonjak lebih dari 100 kaki. Kemudian, itu mendarat dengan berat. Suara yang ditimbulkannya saat itu mendarat sangat mengejutkan. Lapisan-lapisan es di sekitarnya juga banyak yang pecah. Salah satu celah mencapai tepat di bawah kaki Yun Ce dan Xia Qingyue. Ini adalah binatang besar yang benar-benar melampaui imajinasi Yun Ce dan Xia Qingyue. Tingginya sekitar 300 meter dan rambut putih menutupi seluruh tubuhnya. Itu memiliki tubuh seperti manusia dan kepala seperti serigala jahat dengan mata merah-merah. Ketika mendarat, itu seperti gunung kecil yang menghalangi sejumlah besar cahaya dari surga, dan aura yang dilepaskannya, jauh lebih menakutkan daripada lebih dari 10.000 gunung. Di depan tubuhnya yang besar, Yun Ce dan Xia Qingyue sama tidak pentingnya dengan dua lalat kecil. Jarak mereka berlari dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri, ditutupi oleh kakinya hanya dalam 2 langkah. Di antara 2 gunung es, Ling Yuefeng akhirnya menemukan hadiah pertamanya dari hutan kuno yang tidak sepenuhnya tertutup es dan salju. Saat dia akan mencabut hitam pekat itu, suara binatang buas yang dalam tiba-tiba bergema dari kejauhan. Tempat asalnya sangat jauh, jadi suaranya tidak terlalu keras, tapi itu benar-benar mengguncang seluruh tubuh Ling Yuefeng. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan bahkan jiwanya secara tak terduga gemetar oleh raungan yang berasal dari kejauhan. Ini adalah kekuatan dari binatang mendalam Tyrant. Ling Yuefeng melihat ke kejauhan dan ketakutan yang tak terkendali menjulang di wajahnya. Di dalam alam rahasia surga basin, sebenarnya ada binatang mendalam Tyrant. Tunggu, tangisan ini dipenuhi dengan kemarahan. Mungkinkah seseorang masuk ke wilayahnya atau memprovokasi? Sambil memikirkan hal-hal ini, ekspresi Ling Yuefeng terus berubah. Kekuatan yang terkandung dalam suara ini bisa mengirimnya, singgasana, ke dalam ketakutan yang mendalam. Dia merasa bahwa pemilik suara ini dapat menghancurkannya dengan mudah. Tyrant mendalam-mendalam, tingkat yang belum pernah terlihat di Blue Wind Empire, karena dalam sejarah Blue Wind Empire, tidak pernah ada Overlord sejati. Throne, sudah menjadi puncak dan batas kekaisaran angin biru. Gelar seperti, Tuan, dan Raja, hanya bisa ada dalam fantasi para praktisi mendalam Blue Wind. Itu adalah level yang sama sekali tidak bisa mereka pahami dan bayangkan. Orang yang menyinggung binatang mendalam Tyrant ini, dia akan berubah menjadi partikel debu dalam sekejap mata. Tidak mungkin ada hasil kedua. Ling Yuefeng tanpa sadar mundur 2 langkah, dan kemudian terbang menuju raungan di kejauhan. Saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam-dalam bahwa orang-orang yang menyinggung bis-bis Tyrant yang mengerikan ini bukan bagian dari Heavenly Sword Villa-nya. Bab 257 di Jurang Kematian. Raungan itu mentransmisikan tekanan dan daya penetrasi yang sangat menakutkan ke setiap sudut alam rahasia lembah langit. Itu benar-benar membanjiri para ahli yang paling kuat dari 10 sekte dengan shock, dan membuat masing-masing dari mereka mundur dari sumber auman. Mereka secara bersamaan berpikir bahwa kematian tidak akan terhindarkan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa orang-orang yang menemukan binatang yang sangat mengerikan ini adalah 2 orang paling berbakat dari generasi muda. Jasmine, yang memusatkan seluruh energinya pada detoksifikasi dirinya sendiri, tiba-tiba dikejutkan oleh aura yang menakutkan. Suaranya yang parah dan heran bergema di benak Yun Ce, apa yang terjadi? Kalian benar-benar memprovokasi binatang mendalam Tyrant. Petik 2. Tyrant bis-bis. Yun Ce sangat ketakutan. Perasaan menindas bahwa binatang yang sangat besar ini memberi Yun Ce jauh lebih unggul daripada Kaisar Naga Api yang mendalam, tapi dia tidak pernah bisa mengira bahwa ini adalah binatang mendalam yang Tyrant, karena tingkat realitas tiran mendalam tidak pernah terlihat sebelumnya di Blue Wind Kekaisaran. Itu adalah eksistensi fantastis hanya diceritakan dalam legenda. Tekanan kuat dari Tyrant mendalam bis menyebabkan tubuh Yun Ce dan Xia Qingyue menjadi kaku. 5 visceras mereka kejang dan detak jantung mereka praktis terhenti. Untuk bertahan melawan Tyrant mendalam binatang atau untuk melarikan diri dari bawah cakarnya tidak diragukan lagi, hanya mimpi gila. Yun Ce mengepalkan giginya dan berkata, Jasmine, apakah kekuatan Anda benar-benar tertutup rapat, dan Anda tidak dapat memanfaatkannya sedikitpun? Petik 2. Jasmine tetap diam untuk waktu yang lama dan mengerutkan alisnya yang halus.
Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa tidak lama setelah dia menyegel kekuatannya yang mendalam, Yun Ce akan memprovokasi pria yang menakutkan. Tetapi menurutnya, karena dia menyegel dirinya sendiri, dia tidak bisa membuka segel dirinya. Satu-satunya harapan bahwa Yun Ce harus menghindari situasi kritis ini sudah benar-benar hancur. Sementara itu, Jasmine juga mulai menyesal. Kali ini kamu pasti akan mati. Setiap kata-kata Jasmine sangat serius. Tidak, Yun Ce tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku masih tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. King Yue, ayo cepat lari. Yun Ce mengepalkan giginya dan berteriak keras. Dia bangun dengan kesulitan luar biasa di bawah tekanan seperti gunung yang luar biasa. Dia meraih tangan si King Yue dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mengaum. Gerakan mereka mengundang raungan marah dari binatang besar itu. Binatang raksasa itu mengangkat lengan kanannya dan menabrak ke bawah ke arah mereka melarikan diri. Suara angin yang bersiul dari belakang Yun Ce membuatnya tanpa sadar berbalik. Tinju besar itu tidak menyerang mereka, melainkan jatuh di bawah kaki binatang besar itu sendiri, tapi itu masih menyebabkan murid Yun Ce tiba-tiba berkontraksi. Dia meraih si King Yue dengan satu tangan dan menggunakan semua kekuatannya untuk melompat tinggi di udara. Burning Heart terbuka, dan mengikuti lonjakan kekuatan gila yang mendalam, penghalang tembus tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan tubuh si King Yue. Sealing Cloud Locking Sun. Ledakan. Seperti palu berat yang datang dari surga, itu menghancurkan tanah dengan kejam, menyebabkan seluruh basin surga bergetar. Jika itu bukan keadaan musim dingin yang parah sekarang, tetapi hari musim panas sebagai gantinya, mungkin sejumlah besar air langit surga akan mengguncang ke langit. Merasakan bahaya besar dari bawahnya, Yun Ce menggendong si King Yue dan melompat tinggi di udara saat dia dengan keras menghirup. Menggunakan Stargate Broken Shadow, dia secara instan menarik lebih tinggi ke udara. Kemudian, dia membalik menghadap ke bawah dengan punggungnya untuk melindungi si King Yue dengan bagian depan tubuhnya. Yun Ce. Ketika si King Yue menangis karena shock, itu segera tenggelam oleh suara langit yang mengejutkan, ledakan yang mengguncang bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan tidak langsung dari Tyrant Profound Beast. Meskipun Yun Ce telah melompat tinggi ke langit sejak lama, gelombang kejut dari dampak serangan itu masih sesuatu yang tidak mampu dia tolak. Sealing Cloud Locking Sun, nya langsung menembus dan sepotong es yang pecah dan butiran salju yang halus menghantam punggungnya. Mata Yun Ce melotot keluar dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Sebuah panah darah menyembur keluar dari ketinggian di langit dan sedikit tanah mendarat di atas pakaian si King Yue, menyatukan gaun awan putih salju menjadi sepetak merah. Tanpa perlindungan, Sealing Cloud Locking Sun, instan itu sudah cukup untuk membunuh Yun Ce. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya untuk mencegah dirinya pingsan. Dia menyalurkan kekuatannya yang dalam dengan penuh semangat dan mengaktifkan Sealing Cloud Locking Sun sekali lagi. Namun, kali ini, adegan yang sangat menakutkan muncul dalam si King Yue dan garis pandangnya. Mereka melihat kepala yang sangat besar yang masih lebih dari 30 meter jauhnya dari mereka, tetapi itu sudah mencakup seluruh jangkauan penglihatan mereka. Di atas kepalanya ada dua mata merah seperti darah, dan kedua mata yang berdarah itu terfokus sepenuhnya pada mereka. Setelah itu, ia membuka yang besar, sedalam mulut jurang ke arah mereka dan menyebarkan kekuatan hisap yang sangat kuat. Es padat, salju yang terbang, dan pelukan Yun Ce dan si King Yue benar-benar tidak mampu menahan gaya isap, sehingga mereka terbang ke tengah mulut yang terbuka lebar itu. Yun Ce dan si King Yue tiba-tiba berteriak naluriah, dan Yun Ce tiba-tiba menyadari pada saat yang tepat ini mengapa serangan binatang besar itu menghancurkan tanah bukannya ke arah mereka. Itu karena binatang besar itu tahu bahwa Kaisar Awakening Heart Lotus telah direbut oleh mereka dan terikat pada tubuh mereka sekarang. Jika itu menghancurkan mereka, maka Lotus Awakening Heart Kaisar akan dihancurkan juga. Namun, jika itu mengguncang mereka tinggi-tinggi di udara dan menyedotnya ke dalam perutnya, itu sama dengan menelan Kaisar Awakening Heart Lotus yang mereka miliki di tubuh mereka. Ketika dia melihat ini, seutas harapan melintas di mata Yun Ce. Di bawah kekuatan isap yang luar biasa, si King Yue dan dirinya secara bertahap mendekati jurang yang dalam seperti mulut besar, bahkan jika si King Yue dan dirinya sendiri menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk membebaskan diri. Yun Ce tanpa ragu menatap ke depan sambil mempertahankan Sealing Cloud Locking Sun dengan semua kekuatannya. Kedua tangannya memeluk si King Yue dengan erat, dan dia berteriak keras berulang-ulang, pegang erat-erat aku. Pegang erat-erat aku. Jangan lepaskan. Pegang erat-erat aku. Petik 2. Di depan mata Yun Ce dan si King Yue, semuanya tiba-tiba menjadi gelap ketika mulut besar binatang besar itu akhirnya ditutup. Suara angin masih bersiul di samping telinga mereka. Saat mereka masuk ke dalam mulut binatang buas besar itu, Yun Ce merasa dirinya memasuki api penyucian yang gelap dan sedingin es yang memiliki sensasi membekukan yang menggali ke dalam hatinya dan menusuk tulang-tulangnya. Suhu tubuh binatang besar ini secara tak terduga jauh lebih rendah daripada berada di alam doa salju surgawi. Di bawah gerakan impulsif besar itu, tubuhnya tak henti-hentinya bertabrakan dengan sekitarnya saat mereka dengan cepat maju ke depan. Dalam kegelapan, ia mengalami ngarai yang tak terhitung jumlahnya dan terowongan yang sangat panjang. Dia memejamkan mata dan mempertahankan Sealing Cloud Locking Sun dengan semua kekuatannya selama proses ini, karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan untuk tidak hancur berkeping-keping selama rangkaian acara ini. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu dan dampaknya akhirnya berakhir. Mereka mendarat di permukaan yang sangat solid dan akhirnya berhenti bergerak.
Ceiling Cloud Locking Sun, yang telah dia pertahankan selama ini, diam-diam menghilang. Setelah beberapa saat tenang, Xia Qingyue akhirnya membuka matanya. Dia menyadari di mana dia berada, tetapi dia tidak mampu percaya bahwa dia masih hidup. Selain itu, terlepas dari tubuhnya yang sedikit sakit, dia tidak terluka sedikit pun. Dia mengangkat matanya dan melihat ruang kosong di sekitarnya. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan benjolan cahaya biru ilusi terkondensasi di telapak tangannya, sedikit menerangi area kosong 10 meter di sekitarnya. Ini seharusnya menjadi perut binatang buas yang besar itu, tetapi hal yang sangat aneh adalah bahwa tempat ini tidak tampak seperti bagian dalam dari tubuh binatang buas yang dalam sama sekali. Itu sebenarnya lebih seperti gua es. Lantai itu sangat keras dan es panjang dan pendek tergantung di sekitarnya. Udara di sini sangat busuk, membuatnya sulit bernapas. Temperaturnya lebih rendah dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan tahap ketujuh dari Frozen Cloud Arts, dan hubungan intim dengan elemen air, Xia Qingyue masih merasa sedikit tidak nyaman. Yunce, kamu baik-baik saja kan? Xia Qingyue memanggil dengan lembut, tapi dia tidak mendengar jawaban dari Yunce untuk waktu yang lama. Xia Qingyue menggerakkan tangannya ke bawah untuk membiarkan cahaya biru lemah itu menyinari tubuh Yunce, tapi dia menemukan bahwa matanya setengah tertutup dan kulitnya putih pucat seperti kertas. Sebuah noda darah perlahan-lahan membentang dari sudut mulutnya. Ketika dia menyentuh tubuhnya, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah sensasi sedingin es. Xia Qingyue dengan cepat berlutut di samping tubuhnya. Telapak tangannya menekan perutnya dan suaranya menjadi lebih panik. Yunce, apakah kamu masih baik-baik saja? Ketika dia memeriksa aliran energi internalnya, tangan Xia Qingyue secara khas bergidik. Karena pada saat ini, energi internalnya lemah. Seperti bayi. Mata Yunce perlahan membuka sedikit. Wajahnya memperlihatkan senyum yang sangat samar, jadi. Hebat, kami berdua, hidup. Butuh banyak upaya baginya untuk mengucapkan beberapa kata pendek ini. Di bawah kepalan tangan binatang buas yang besar itu, Yunce menderita cedera yang sangat parah, tapi dia tidak punya waktu untuk menstabilkan energinya dan harus dengan kuat mempertahankan Ceiling Cloud Locking Sun. Ceiling Cloud Locking Sun bukan teknik mendalam yang normal, tetapi teknik peledak dewa jahat. Meskipun itu adalah teknik pertahanan yang eksplosif, itu bukan penghalang pertahanan biasa, tetapi keterampilan defensif yang hanya bisa digunakan untuk sesaat untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan setiap nafas bawah, Ceiling Cloud Locking Sun aktif, konsumsi kekuatan yang dalam setara dengan aktivasi Falling Moon Sinking Star. Dari terguncang ke langit sampai mereka benar-benar tersedot ke dalam perut binatang besar itu, total 30 napas telah berlalu. Selama periode waktu ini, Ceiling Cloud Locking Sun harus terus dipertahankan, jika tidak, dia dan Xia Qingyue akan bertemu kematian mereka sejak lama. 30 napas aktivasi memiliki konsumsi besar bahwa orang biasa akan mengalami kesulitan membayangkan. Selanjutnya, konsumsi ini masih dalam kondisi di mana Yunce menderita cedera parah. Sekarang, dia akhirnya menenangkan energinya, dan luka internalnya juga semakin intensif. Kekuatannya yang dalam benar-benar habis tanpa jejak. Cedera internalnya sangat parah, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan mendalam untuk melawan dingin. Setiap detik dalam suhu rendah yang menakutkan ini membuat Yunce kehilangan banyak tenaga hidup. Dia merasa seperti tubuhnya ditusuk oleh segudang jarum, dan dengan sangat cepat, sensasi sedingin es yang dia rasakan menghilang sedikit demi sedikit sampai dia secara bertahap kehilangan seluruh perasaan tubuhnya. Dia mencium aroma kematian dan itu adalah pertama kalinya dia sedekat ini dalam jangkauannya. Xia Qingyue mengambil tangannya dari tubuh Yunce. Matanya menjadi bingung. Yunce, kamu. Qingyue, jangan bilang apa-apa, dengarkan aku. Napas Yunce menjadi sangat lemah. Suhu di sini menyebabkan kedua tangan, kaki, dan tubuhnya menjadi kaku-kaku dalam waktu singkat ini. Kedua matanya juga kehilangan semua warna. Dia mampu berbicara karena dia mengandalkan kesadarannya yang kuat dan tak tergoyahkan, tetapi dia tahu bahwa sedikit kesadaran terakhir ini bisa menghilang kapan saja. Kematian datang terlalu cepat dan tiba-tiba. Qingyue, hal yang baik, tidak ada yang terjadi padamu. Aku harus mati setiap saat sekarang. Setelah aku mati, jangan jaga aku. Kau tidak takut dingin. Mungkin itu mungkin. Melarikan diri dari sini. Bahkan jika ini binatang buas besar, bahkan lebih menakutkan, Anda harus menggunakan semua kekuatan Anda untuk melarikan diri. Yunce, jangan bicara lagi. Kamu tidak bisa mati semudah itu. Jika kamu ingin aku pergi, kita harus pergi bersama. Kamu tidak akan mati. Bencana ini terlalu mendadak, dan itu membuatnya benar-benar tidak siap. Cedera internal Yunce sangat parah. 5 visceras dan 6 organ internalnya praktis hancur berantakan. Kekuatan hidupnya sangat lemah dan mungkin saja ia bisa menghilang pada detik berikutnya. Dia tahu bagaimana dia menderita cedera parah. Dia juga tahu mengapa dia sangat lemah sekarang. Ketika mereka terguncang ke langit, punggungnya menghadap ke bawah untuk menanggung semua kekuatan dampak dan meninggalkannya tanpa luka sedikitpun. Dari saat mereka tersedot ke dalam mulut binatang buas besar itu sampai mereka mendarat di sini, kekuatan yang sangat menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan pertahanan kristal esnya yang paling kuat tidak dapat bertahan, tetapi penghalang yang terus-menerus melindungi mereka memblokir semua dampak. Itu tanpa ragu, penghalang yang sangat tangguh dan tangguh. Dengan penghalang yang sangat kuat, orang bisa membayangkan berapa banyak daya yang dikonsumsi. Kecuali, Yunce sudah tidak bisa mendengar suaranya. Matanya masih setengah terbuka, tetapi tidak ada jejak cahaya yang tersisa. 4 anggota tubuhnya, tubuh, pipi, rambut.
Sudah benar-benar tertutup lapisan es. Di bawah lapisan es itu ada tubuh sedingin es yang hampir sepenuhnya membakar seluruh kekuatan hidupnya. King Yue, dia bergumam dengan lembut, jika kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Menjadi istriku lagi. Oke, karena hidup ini, aku masih belum sepenuhnya menaklukkanmu. Aku tidak puas. Tubuh Xia King Yue bergetar dan visinya menjadi kabur tiba-tiba. Kedua mata Yun Ce kehilangan jejak fokus dan semangat terakhir mereka pada saat ini. Seluruh tubuhnya menjadi diam, hanya tenggorokannya yang bergerak sedikit untuk mengatakan kata-kata yang datang dari jiwanya. Kakek, bibi kecil. Kakak senior Sueruo, Jasmine, aku, maaf. Petik 2. Linger, aku datang untukmu. Linger, Linger. Bergumam terakhirnya selema angin, sampai benar-benar memudar. Lalu, setetes cahaya bintang biru turun dari wajah Xia King Yue dan dengan ringan memukul bibirnya yang benar-benar kaku. Bab 258 menemukan harapan hidup dalam keputusasaan. Xia King Yue menyentuh pipinya sendiri dan merasakan air matanya yang sedingin es. Dia tertegun di tempat, karena dia tidak percaya bahwa dia menangis. Hal-hal seperti air mata terlalu asing baginya. Setelah dia menangis bahwa suatu saat ketika dia berusia 4 tahun, dia tidak pernah meneteskan air mata pun. Frozen Cloud Asgard's Frozen Heart Arts membuatnya tenang dalam situasi apapun, tidak ada kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Di bawah Frozen Cloud Arts, hatinya selalu dingin dan efektif. Praktis tidak ada yang bisa memicu getaran di dalam hatinya. Selain ketika dia menghadapi Yun Ce. Dan hanya ketika dia menghadapi Yun Ce. Dia juga tidak mengerti alasan di balik ini. Tetapi pada saat ini, setelah menyentuh air mata di wajahnya sendiri, dia akhirnya menyimpulkan. Tangan putih gioknya perlahan menggantung dan dengan ringan menyentuh wajah Yun Ce. Garis pandangnya sudah menjadi kabur karena air matanya. Dalam kekaburan ini, apa yang dilihatnya bukanlah wajah kaku yang membeku, tetapi wajah yang terkadang tak tergoyahkan, kadang apatis, terkadang sombong, dan terkadang tersenyum. Di dunianya, Yun Ce adalah keberadaan yang sangat istimewa. Bukan hanya karena mereka adalah suami istri, tetapi juga karena dia berbeda dari semua laki-laki lain yang dia temui. Orang-orang lain entah ketakutan dan tidak bisa melihat wajahnya di depannya, atau berusaha terlalu keras untuk mengenakan kedok seorang bangsawan yang elegan, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan mata bejat mereka, yang membuatnya jijik. Hanya Yun Ce, yang bisa menjadi dirinya sendiri di depannya. Bahkan ketika dia dalam kesulitan yang paling mengerikan, dia tidak merasa sedikit pun lebih rendah darinya. Dia begitu sangat misterius sehingga rasanya seperti dia ingin sepenuhnya memahami segala sesuatu tentang seorang pria untuk pertama kalinya. Terkadang, dia begitu tenang sehingga membuatnya kagum, kadang-kadang dia berbicara dan bertindak seperti anak kecil, dan kadang-kadang dia bertindak seperti. Tapi dia bisa menanamkan setiap aspeknya ke dalam hatinya, dan kemudian secara tidak sengaja mengingatnya sekali waktu setelah yang lainnya. Hanya saja, dia adalah orang yang ditakdirkan untuk mengejar puncak jalan yang mendalam. Untuk mencapai ketinggian ini, dia rela melepaskan segalanya dan secara alami mengeluarkan gambar-gambar yang secara tidak sadar tercetak di hatinya. Kecuali, di dunia ini, tidak semuanya dikendalikan melalui kemauan sendiri. Setelah air mata pertama jatuh, matanya menjadi aliran yang mengatasi semua hambatannya. Aliran air mata mengalir tak terkendali dan dengan cepat membasahi seluruh wajahnya. Yun Ce, Anda tidak perlu menunggu untuk kehidupan berikutnya. Bahkan, di Sword Discourse Arena, ketika Anda mengalahkan saya, Anda sudah menaklukkan saya. Tidak peduli berapa banyak saya bermeditasi. Saya tidak bisa benar-benar sepenuhnya menyegel semua emosi saya. Ketidakacuhan saya yang konstan hanyalah cara egois saya sendiri untuk melarikan diri. Pada saat itu, demi membuka semua pintu masukku yang dalam, kau menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang bisa kau tahan dan hampir merusak dirimu secara permanen. Jika bukan karena Anda, Xia King Yue hari ini tidak akan ada. Anda telah bertarung dengan sekuat tenaga di arena wacana pedang hanya demi membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi suami saya. Anda lebih suka menggunakan energi ekstra dan mengintensifkan cedera internal Anda untuk mengalihkan arah serangan Anda daripada membahayakan saya. Dan sekarang, Anda melindungi saya demi saya lagi, dengan semua kekuatan dan kekuatan hidup Anda. Anda jelas sangat cerdas, tetapi apakah Anda benar-benar percaya setelah melakukan semua ini untuk seorang gadis? Bahwa masih ada seorang gadis yang tidak akan ditaklukkan oleh Anda. Xia King Yue perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di dadanya. Dia menutup matanya dan dengan ringan berkata, Yun Ce, kaulah pria yang aku, Xia King Yue, nikahi. Bagaimana kamu bisa mati seperti ini? Sebagai seorang suami, kamu melakukan banyak hal untukku, dan aku tidak pernah memikul tanggung jawab sebagai istrimu. Setidaknya satu kali ini, aku ingin memberitahumu. Aku, Xia King Yue, bersedia menjadi istrimu. Sinar redup cahaya biru muncul perlahan dari tubuh Xia King Yue dan secara bertahap menjadi lebih terkonsentrasi. Penerangannya membuat area sedingin es ini tampak lebih ilusi. Lampu-lampu biru ini bertahan lama sampai Xia King Yue mengeluarkannya dan mengumpulkan semuanya ke kedua tangannya, dan memadatkannya menjadi bulu-bulu dingin berwarna biru yang dingin di dalam tangannya yang seperti jadi like. Xia King Yue dengan lembut membungkuk dan meletakkan kedua tangannya di atas perutnya. Dia memiliki ekspresi bingung ketika dia diam-diam menyaksikan cahaya biru mengalir keluar seperti air ke perut Yun Ce masuk ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Sangat cepat, lapisan lingkaran cahaya berwarna biru suram muncul di permukaan tubuhnya.
Ketika cahaya redup, cahaya lemah dan lembut menerangi wajah Xia Qingyue yang sangat tenang. Dia dengan ringan menutup matanya. Pada saat ini, dia sangat cantik. Titik. Yun Ce sudah jatuh ke dalam jurang kematian. Sebelum kesadarannya benar-benar memudar, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Tetapi di bawah jurang kematian, dia tiba-tiba mulai merasakan keberadaan tubuhnya. Sensasi sedingin es di permukaan tubuhnya menjadi lebih jelas, dan tidak lagi sedingin yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Apakah saya tiba di neraka es? Sebelum dia meninggal, dia membunuh banyak orang, setelah kematian, dia akan pergi ke neraka tidak peduli apa. Yun Ce merasakan sakit yang tajam perlahan-lahan ditransmisikan dari dadanya yang membuat kesadarannya menjadi semakin terjaga. Sedikit demi sedikit, dia membuka matanya dan nyaris tidak melihat sedikit sinar lemah cahaya biru. Kamu akhirnya bangun, Huff. Anda tidak mati bahkan seperti ini, hidup Anda benar-benar ulet. Petik 2. Suara-suara Jasmine bergema di telinganya. Meskipun suaranya terengah-engah, ia masih tidak bisa menyembunyikan suara sukacita dan kelegaan. Aku tidak mati. Yun Ce berusaha keras untuk membuka matanya dan berkata dengan nada tidak percaya. Meskipun organ internalnya masih sakit, itu tidak seperti rasa sakit yang menghancurkan dari sebelumnya. Udara sedingin es, tapi itu bukan lagi dingin yang menusuk tulang. Sebaliknya, perasaan hangat menyebar ke permukaan tubuhnya. Kelima inderanya telah dikembalikan normal dan 4 anggota tubuhnya juga mendapatkan kembali sensasi mereka. Tubuhnya yang awalnya benar-benar kelelahan juga mendapatkan kembali kekuatannya. Kamu seharusnya mati, tetapi gadis itu memberikan semua kekuatannya yang mendalam kepadamu, menyegel luka dalammu dan mengisolasi kamu dari udara dingin, sehingga kamu bisa mendapatkan kembali kesadaran untuk sementara waktu. Namun, ini adalah bagian dalam tubuh Tyrant Profound Beast, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk pergi. Karena itu, kalian berdua masih akan mati pada akhirnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa urutannya terbalik. Dia akan mati sebelum kamu. Petik 2. Itu, Qingyue. Kekuatannya yang mendalam, dia memberi saya semua itu. Yun Ce heran. Dia mengepalkan giginya dan tiba-tiba menyangga tubuhnya. Di bawah cahaya biru yang lemah, dia melihat Xia Qingyue dengan damai berjongkok di atas tubuhnya. Wajahnya yang seputih salju sangat tenang dan damai tanpa jejak emosi, tetapi memiliki sedikit jejak kepuasan yang tidak bisa dipahami. Qingyue, King. Petik 2. Tangan Yun Ce menyentuh tangan Xia Qingyue. Kemudian, dia menariknya seperti kilat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Karena dia berkultivasi di Frozen Cloud Arts, tubuh Xia Qingyue sudah agak dingin, namun, itu bukan dingin yang membeku, tetapi dingin yang agak menyegarkan. Tapi sekarang, tubuh Xia Qingyue sedingin es yang dalam. Dia menggunakan semua kekuatannya yang mendalam untuk memoderasi cedera internal Anda, membantu Anda menahan dingin, dan mengembalikan vitalitas Anda. Dia tidak memiliki kekuatan besar yang tersisa untuk melindungi tubuhnya sendiri dan tidak bisa menahan udara dingin di sini. Jika bukan karena tubuhnya terbiasa dengan dingin yang dingin sepanjang tahun, maka dia mungkin sudah mati kedinginan sebelum Anda bangun. Namun saat ini, dia berada pada nafas terakhirnya. Ini adalah es yang dikaitkan dengan Tyrant Profound Beast, udara dingin di dalam tubuhnya sangat parah. Itu hanya sesuatu yang kalian berdua tidak bisa berharap untuk melawan. Jasmine berkata dengan dingin dengan alis berkerut. King, kamu, Yun Ce bangkit dengan susah payah dan perlahan menyentuh pipi Xia Qingyue dengan tangannya. Gerakannya sangat lembut karena Xia Qingyue saat ini seperti kecantikan dingin yang akan pecah pada kontak. Itu membuat hati seseorang sakit dan mati lemas. Dia, yang jelas-jelas kedinginan dan terlepas darinya sejak awal bersedia untuk diam-diam melindunginya sebelum luka-lukanya yang parah telah sembuh, dan ketika dia bertemu dengan bahaya besar, bersedia untuk pergi bersamanya. Sekarang, dia bersedia mengambil risiko hidupnya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia tidak pernah mengerti mengapa dia bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya sepanjang waktu, tetapi saat ini, dia dengan jelas melihat niat sebenarnya di bawah permukaan eksterior yang beku itu. Qingyue, bangun dengan cepat. Qingyue, bangun. Dia dengan lembut mengguncang tubuh bagian atas Xia Qingyue dan dengan cemas berteriak agar dia bangun. Dia segera punya ide dan mengeluarkan tumpukan pakaian besar dari dalam Sky Poison Pearl dan meletakkannya di atas seluruh tubuh Xia Qingyue sampai semua pakaiannya diambil. Dan pada akhirnya, bahkan mengeluarkan spray merah muda Jasmine untuk membungkusnya dengan erat di tubuh Xia Qingyue. Hanya saja, suhu di sini terlalu rendah. Udara dingin meresap ke tubuh Xia Qingyue seperti mimpi buruk dan semakin menggerogoti sisa hidupnya. Tidak bagus. Aku harus pergi. Hanya kematian yang menunggu di sini. Harus pergi. Yun Ce mengepalkan giginya dengan sekuat tenaga dan berusaha bangkit. Rasa sakit yang tajam menular dari dadanya. Punggung dan anggota tubuhnya yang kaku tidak sepenuhnya mendengarkan semua perintahnya, dan membuatnya jatuh dengan kejam lagi. Sebelum dia berjuang sekali lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam kegelapan hitam pekat ini, selain cahaya biru di permukaan tubuhnya, ada untaian lain dari lampu hijau. Yun Ce cepat mengangkat tangan kirinya dan mengejutkan melihat Sky Poison Pearl bersinar dengan sinar hijau ilusi. Ini adalah lampu pendeteksi Sky Poison Pearl, dan lampu hijau yang berkedip-kedip sangat kuat, membuktikan bahwa benda yang ditemukannya sangat dekat dengannya sehingga hanya beberapa langkah lagi. Jangan bilang ada harta yang tersembunyi di dalam sini, kata Yun Ce tanpa sadar. Jasmine muncul dan menatap Xia Qingyue, lalu menatap Sky Poison Pearl yang bersinar dan dengan dingin berkata, binatang buas es yang luar biasa ini mampu membuka mulutnya dan menelan setengah gunung. Menelan harta yang luar biasa berharga tidak aneh sama sekali.
Petik 2. Yunce terengah-engah dengan semua kekuatannya dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke depan. Jasmine, bisakah kamu pergi ke sana dan melihat apa yang ditemukan Sky Poison Pearl? Bagaimanapun, Sky Poison Pearl memancarkan waktu cahaya yang sangat aneh. Waktu tidak hanya cahaya saat ini yang intens, frekuensi berkedip juga sangat tinggi. Mungkin itu adalah sesuatu yang biasanya tidak ditemukan. Petik 2. Kamu akan segera mati, mengapa kamu masih peduli tentang harta yang aneh? Alis Jasmine yang kecil dan indah terkunci di tempatnya saat dia berkata dengan agak marah. Saya tidak peduli tentang harta aneh. Sebaliknya, saya peduli tentang kemungkinan jejak harapan. Yunce terengah-engah mencari lebih banyak udara dan berkata, tidak ada pada saya yang dapat membantu King Yue dan saya meninggalkan tempat ini. Benar sekarang, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan King Yue dan aku hanyalah semacam teleportasi. Untuk berjaga-jaga bagaimana jika harta karun yang berharga itu benar-benar memiliki atribut luar angkasa. Petik 2. Naif. Apakah Anda benar-benar percaya ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jasmine bergumam pada dirinya sendiri, tetapi masih berjalan ke arah yang ditunjuk Yunce. Sosok merahnya yang indah dan lembut dengan cepat memasuki kegelapan. Tak lama setelah itu, Jasmine tiba-tiba membiarkan seruan terkejut dari depan. Pikiran Yunce tiba-tiba bergetar. Sesuatu yang membuat Jasmine menangis dalam alarm seperti itu pastilah objek yang luar biasa. Dia dengan bersemangat bertanya, apa yang kamu temukan? Apakah ini benar-benar harta karun dengan atribut luar angkasa? Petik 2. Suara Jasmine bergema dengan cara yang aneh, hidupmu benar-benar ulet sampai membuatku cemburu. Meskipun itu bukan harta berharga dengan atribut luar angkasa yang Anda inginkan, itu masih bisa melindungi Anda dari kematian. Tidak heran jika atribut Es Tyrant Profound Beast bisa muncul di sini. Jadi itu benar-benar menelannya ke dalam perutnya. Sepanjang tahun, itu telah menyerap kekuatannya yang meluap. Yunce, tangkap, lalu telan. Petik 2. Di bawah setengah bersemangat, setengah suara serius Jasmine, setitik biru-biru terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di tengah telapak tangan Yunce. Bab 259 Dunia Lain. Ini adalah manik yang sangat kecil seukuran bola kaca biasa yang berkilau seperti safir, namun, sinar yang kaya dari cahaya biru yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari safir, membuatnya bersinar seperti bintang kecil. Ketika Yunce meraihnya, sepertinya tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, itu merilis cahaya biru-biru yang sangat intens yang menyelimuti seluruh tubuh Yunce di dalam. Ini adalah sinar biru-biru terangkaya dan mempesona, menerangi setiap sudut tempat itu. Yunce membawanya di depan matanya dan melihatnya dengan pingsan. Pada saat ini, gejolak dahsyat tiba-tiba menyebar dari dalam nadinya yang dalam, yang merupakan gejolak kegembiraan yang memacu darah dan pikiran tubuhnya yang kaku. Pada saat ini, sensasi aneh menyerang hati Yunce. Dia memiliki sensasi yang sangat tenang ketika memegang manik biru-biru di tangannya. Rasanya seolah-olah sesuatu yang semula miliknya, akhirnya kembali ke sisinya. Dan perasaan ini tidak asing baginya. Perasaan yang sama ini muncul ketika dia mendapatkan objek lain. Ingatannya tiba-tiba kembali ke pegunungan Scarlet Dragon, Gua Naga Api, yang berwarna merah, biji api dewa jahat. Mengapa kamu masih terganggu? Makanlah dengan cepat. Selain atribut, aura dan atribut api benih dewa jahat yang Anda makan waktu itu, harus persis sama. Ini jelas merupakan benih air dewa jahat yang ditelan oleh lelaki besar ini ke dalam perutnya, dengan demikian menyebabkan keberadaan atribut es ini Tyrant Beast. Petik 2. Jasmine menilai dengan mengandalkan aura, tapi sensasi Yunce lebih akurat daripada Jasmine. Dia sepenuhnya yakin bahwa ini dan benih dewa jahat pada waktu itu di Gua Naga Api, persis sama. Setelah melirik Xia King Yue, yang hidupnya semakin mendekati akhir dengan setiap saat yang lewat di tempat yang sedingin es ini, dia memasukkan manik berwarna biru ke dalam mulutnya, dan menelannya. Seketika, urat nadi Yunce tiba-tiba dimasukkan ke dalam keadaan ganas. Permukaan tubuhnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya biru. Sinar cahaya biru-biru ini telah sepenuhnya menelan kekuatan mendalam berwarna biru muda Xia King Yue yang dia berikan padanya. Setelah itu, seperti benjolan api biru-biru, permukaan tubuhnya mulai menyala. Sensasi sedingin es benar-benar menghilang. Yunce menutup matanya dan seluruh tubuhnya penuh kesenangan yang tak terkatakan. Cahaya biru-biru di tubuhnya menjadi semakin kaya dan secara bertahap menyebar ke tubuh Xia King Yue. Dalam sepersekian detik, kristal es yang menutupi tubuh Xia King Yue menghilang tanpa melalui proses peleburan. Semua es di daerah sekitarnya yang telah disentuh oleh cahaya biru menghilang juga. Udara dingin yang sangat menakutkan di dalam tubuh Tyrant Profound Beast tiba-tiba tidak dapat ada di bawah sinar biru-biru. Selama gejolak panik dari urat nadinya yang dalam, kekuatan yang dalam yang tampaknya muncul entah dari mana dengan cepat muncul. Kekuatannya yang sangat dalam di pembuluh darahnya yang awalnya sangat lelah mulai pulih dengan cepat. Dengan kekuatan hangat yang muncul entah dari mana, organ-organ dalamnya yang praktis rusak juga pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kekuatan mendalam di dalam nadinya yang mendalam secara bertahap meningkat dan mencapai kapasitasnya, namun itu masih tidak berhenti. Suara lembut berdering, dan Yunce mendengar suara samar dari sesuatu yang pecah. Pada saat ini, sensasi bahwa rintangan telah langsung diatasi ditransmisikan dari nadinya yang mendalam. Sinar biru cahaya yang telah bersinar untuk waktu yang lama di tubuhnya juga akhirnya terbakar pada saat ini. Selama sepersekian detik itu, Yunce jelas merasa seolah-olah nadinya yang dalam telah berevolusi. Kekuatan besar yang dimilikinya terkondensasi ke dalam kepadatan sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa percaya.
Persepsinya tentang tubuhnya sendiri dan lingkungannya juga sangat berubah. Seluruh tubuh, jiwa, dan pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba terlahir kembali dan menjadi baru. Yun Ce mengangkat kepalanya dan perlahan menghela napas. Tiba-tiba gelombang kekuatan yang mendalam berkali-kali lebih tirani dari apa yang dia miliki sebelumnya tersebar dari tubuhnya. Aura jenis kekuatan yang mendalam ini telah menembus alam mendalam benar, dan melangkah ke alam mendalam spirit. Bahkan luka internalnya sudah sembuh. Yun Ce diam-diam memeriksa interiornya dan dia melihat tubuhnya yang semula seperti kristal begitu jelas sehingga seolah-olah itu tembus. Vena asli-aslinya yang berwarna merah seperti api sekarang diubah menjadi campuran merah dan biru. Masing-masing dari 54 pintu masuknya yang mendalam semuanya berkedip-kedip dengan warna biru dan merah terang. Tidak hanya urat nadinya yang dalam, bahkan salurannya, plasma, dan sel-selnya semuanya memiliki warna biru-biru untuk mereka sekarang. Warna merah tua dan kirmizi tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu. Mereka berada di suatu tempat di antara, semua bercampur berantakan tanpa saling tolak dalam kekacauan, tanpa mengganggu keberadaan independen satu sama lain. Apa yang dikonsumsi Yun Ce memang adalah benih air yang awalnya ditinggalkan Dewa Jahat. Ketika dia makan biji api saat itu, urat nadi Yun Ce memperoleh atribut api dan mendapatkan afinitas tertinggi dengan elemen api. Dia juga mampu mengendalikan api sampai tingkat tertentu, dan tidak dapat dirugikan oleh api dalam bentuk atau bentuk apapun. Sekarang dia mengkonsumsi biji air, pembuluh darah Yun Ce yang mendalam memperoleh atribut air dan api. Di alam, air dan api adalah dua elemen yang tidak kompatibel, tetapi dua atribut ini hidup berdampingan dengan sempurna di dalam Vena mendalam Dewa Jahat. Pada saat yang sama, apa yang Chu Yuechan tinggalkan pada waktu itu, seni cloud beku yang harus disegel karena ketidakcocokan dengan Vena api atribut mendalam, juga telah sepenuhnya terbangun. Yun Ce membuka matanya dan menggosok tangannya. Sebuah penghalang biru-biru menyebar keluar untuk sepenuhnya mengisolasi tubuh Xia King Yue dari udara dingin di luar. Kekuatan ajaib Dewa Jahat telah sepenuhnya menyembuhkan semua luka-lukanya, memulihkan semua kekuatannya yang mendalam, dan membiarkannya melakukan terobosan dari alam mendalam yang benar langsung ke alam yang mendalam roh. Semua kegugupan, kecemasan, dan kekhawatirannya juga telah sepenuhnya memudar, karena hatinya menjadi sangat tenang. Karena jiwanya juga telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Ce mengulurkan tangannya. Dengan pikiran, sepotong kecil kristal es membeku di telapak tangannya. Kemudian, potongan kristal es ini menjadi air, kemudian salju, lalu menjadi kabut. Hanya dengan menggunakan pikirannya, ia dapat mengubah bentuknya sesuka hatinya. Sekarang, tubuhnya benar-benar akrab dengan elemen air. Bersamaan dengan api, segala bentuk air yang dikaitkan dengan kekuatan juga tidak dapat menyakitinya lagi. Jasmine kembali ke sisinya. Meskipun ekspresinya tak tergoyahkan, beban dalam hatinya telah terangkat, kamu benar-benar memiliki keberuntungan yang kuat. Demi menemukan benih Dewa Jahat, saya datang ke benua mendalam langit, tetapi tidak menemukan apapun. Tapi, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Anda sudah menemukan 2 biji. Terutama benih yang muncul pada saat yang sangat beruntung ini. Benih Evil God mengandung kekuatan unsur yang kuat. Saat ini, Anda tidak hanya dapat mengontrol elemen air, Anda juga mendapatkan kekebalan absolut terhadapnya. Udara dingin di sini sekarang benar-benar tidak berbahaya bagi Anda. Tapi ini bukan berarti aku bisa keluar hidup-hidup. Yun Ce menggenggam tangannya dengan erat. Matanya beralih ke tubuh Xia King Yue yang masih memiliki aura yang sangat lemah dan masih sedingin sebelumnya. Aku harus membawanya dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melanjutkan. Petik 2. Pada saat ini, suara mendengung terdengar di benak Yun Ce. Kemudian, suara yang sangat tua dan jauh yang terasa seperti itu berasal dari zaman kuno terdengar. Penerus kekuatanku, kamu akhirnya di sini. Suara ini adalah... Yun Ce cepat-cepat menutup matanya. Ketika dia memusatkan pikirannya, dia mencoba menjawab dengan pikirannya, kamu. Dewa Jahat. Itu benar, benih yang baru saja kamu konsumsi. Mengandung fragmen jiwaku yang aku tinggalkan. Aku menunggu bertahun-tahun di dunia kecil ini. Dan akhirnya menunggu sampai kedatanganmu. Hati Yun Ce bergerak dan kemudian mengeluarkan pemikirannya, mungkinkah, bahwa dunia kecil tempat saya berada saat ini adalah sesuatu yang Anda bangun saat itu? Suara tua itu dengan lembut berkata, benar. Kecuali, ini tidak penting. Benih yang aku tinggalkan telah mendapatkan pemilik baru. Jejak jiwa ini, juga akan segera menghilang. Penerus kekuatanku, rilekskan pikiranmu. Tenangkan dirimu bernafas. Biarkan aku melihat ingatanmu. Biarkan aku mengerti dengan bagian terakhir dari kekuatanku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yun Ce tidak melawan, dan juga tidak berjaga-jaga. Dia benar-benar menenangkan pikirannya, dan membiarkan untaian kekuatan yang tidak signifikan ini menyerang lautan kesadarannya. Beberapa napas kemudian, untaian kekuatan ini kemudian menarik keluar dari dalam lautan kesadarannya. Jadi seperti ini, kamu hanya manusia biasa, namun kamu memiliki kekayaan dan nasib yang luar biasa. Pengalamanmu memberitahuku, bahwa kamu adalah penerus yang berkualitas. Aku punya banyak harapan untuk masa depanmu. Hanya, sudah ditakdirkan untuk itu. Tidak mungkin bagi saya untuk melihat masa depan Anda. Harapan terkuat Anda saat ini adalah meninggalkan tempat berbahaya ini. Saya akan menggunakan bagian terakhir dari kekuatan saya untuk memenuhi keinginan Anda ini. Dan juga mengirim Anda ke tempat khusus. Petik 2.
Meskipun dia tidak tahu tempat seperti apa, tempat khusus, yang disebutkan oleh suara tua itu, meninggalkan tempat ini sudah cukup untuk membuatnya hampir gila dengan sukacita. Terima kasih. Kondisi istri saya saat ini sangat berbahaya. Jika kita tinggal di sini lebih lama, itu akan membahayakan nyawanya. Tolong, kirim kami pergi dari sini secepat mungkin. Aku mengerti, tapi tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah mewarisi kekuatanku, yang berarti kamu juga ditakdirkan untuk mewarisi misiku. Orang yang harus mengucapkan terima kasih harus menjadi aku. Masa depanmu ditakdirkan untuk melebihi milikmu imajinasi. Terus menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Sekarang, pergi. Tapi tempat itu, kalian berdua hanya bisa tinggal selama 24 jam di sana. Setelah 24 jam, kalian berdua akan dibawa kembali ke dunia kecil ini. Misi. Misi jahat evil. Suara lama menghilang dari lautan kesadaran Yun Che, kemudian, ruang di mana dia bersama Xia Qingyue tiba-tiba berubah. Dia memeluk Xia Qingyue dengan erat dan menghilang bersamanya ke dalam ruang bengkok. Gelombang udara sejuk dan menyegarkan bercampur dengan aroma bunga yang samar dan aroma tanah menyerang lubang hidung mereka. Rumput hijau gelap, sungai kecil yang mengalir, dan pohon-pohon dengan berbagai ketinggian dan lebar tidak merata di mana-mana. Ini adalah adegan yang Yun Che lihat setelah dia membuka matanya. Tapi pemandangan yang tidak biasa ini, sangat berharga saat ini, itu membuatnya menghela napas panjang lega, dan kemudian dengan hati-hati menurunkan Xia Qingyue yang ada di dadanya. Seluruh tubuh Xia Qingyue masih sedingin es dan tidak sadar. Auranya masih lembut, tetapi perubahan lingkungan ini meredakan banyak ketegangan dari wajahnya yang tenang. Yun Che dengan cepat mengeluarkan pelet kecil Dew Drop yang paling efektif dan ringan, dan memasukkannya ke dalam mulut Xia Qingyue. Tangan kirinya ditekan di atas jantungnya. Dia menggunakan kekuatannya yang dalam untuk melindungi hidupnya, dan kemudian menyebarkan udara dingin di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Ini adalah tempat yang tampaknya tidak dikunjungi oleh banyak orang, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Yun Che tidak tahu di mana tempat ini, dan tidak tahu mengapa Dewa Jahat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim mereka ke tempat ini. Energinya terkonsentrasi di seluruh tubuh Xia Qingyue. Sementara dia berkonsentrasi mengusir hawa dingin di dalam dirinya, dia diam-diam mengagumi kulitnya yang indah dan perlahan-lahan menjadi hilang dalam tatapannya. Anda lebih suka menggunakan hidup Anda sendiri untuk menyelamatkan saya. Jika Anda tidak mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya, maka sekarang saya harus sudah menjadi orang yang benar-benar mati. Ketika saya menghadap Anda, apa yang paling saya pikirkan adalah bagaimana menaklukkan Anda. Tetapi satu-satunya hal yang paling jelas tentang saya adalah bahwa di antara alasannya, cinta hanya membuat sebagian kecil. Yang sebagian besar terdiri dari keinginan laki-laki untuk memiliki hal-hal yang indah. Identitas saya sebagai suami Anda. Agak lucu, tetapi saya tidak bisa melepaskan kesombongan dan martabat saya. Setelah hari ini, saya tidak akan berpikir untuk menaklukkan Anda lagi. Tetapi untuk benar-benar dan sepenuhnya memiliki Anda. Bahkan jika saya harus menghancurkan seluruh Frozen Cloud Asgard, saya harus sepenuhnya dan sepenuhnya membuat Anda milikku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Yun Che tenggelam dalam pikirannya, tangisan mendesak untuk bantuan bergema dari dekat. Ini adalah tangisan seorang gadis muda dengan suara kosong yang terdengar seperti itu berasal dari mata air lembah terpencil. Itu mengandung teror dan ketakutan yang mendalam. Kemudian, suara langkah kaki kacau semakin dekat. Begitu kekuatan mendalam Yun Che mencapai tingkat pertama dari alam mendalam roh, jangkauan visinya juga secara substansial meningkat. Dia melihat ke arah sumber suara dan menemukan seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian kuning dengan cepat melarikan diri. Dia terlalu jauh untuk bisa melihat penampilannya, tetapi dari tubuhnya yang mungil dan indah, dia seharusnya baru berusia sekitar 10 tahun. Namun, dia jelas sudah membangun fondasi kekuatan yang dalam karena kecepatan larinya tidak lambat sama sekali. Di belakangnya, 3 lelaki berbaju hitam dengan tenang dan tidak tergesa-gesa mengejarnya ketika mereka menggoda sambil tertawa. Hei, Anda dapat menjalankan semua yang Anda inginkan. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari begitu kamu kehabisan kekuatan. Petik 2. Yun Che berkonsentrasi untuk melindungi pembuluh jantung Xia Qingyue dan tidak ingin terganggu, lebih jauh lagi, di tempat ini yang belum sepenuhnya dia pahami, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Dia dengan cepat menarik pandangannya dan tidak peduli lagi. Plop, gadis kecil yang lelah itu jatuh ke tanah. Dia berjuang sedikit, tetapi dia tidak bisa bangun. Air matanya sudah memenuhi matanya dan mengepalkan giginya, tetapi dia dengan keras kepala tidak mau membiarkan air mata mengalir keluar. Di belakangnya, 3 pria berpakaian hitam dengan tenang dan tidak tergesa-gesa berjalan. Pria di tengah mengulurkan tangannya, meraih ke arahnya dan tertawa dengan sembrono. Sulinger, lari lagi, terus berlari. Hahaha. Mata Yun Che tiba-tiba terbuka lebar dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Ling Er. Bab 260 Linger. Nama yang terdengar di telinganya langsung menyebabkan kegemparan di hatinya. Wajah dan sosok seorang gadis muncul tak terkendali di benaknya. Sulinger, gadis yang merupakan kesakitan terberatnya, gadis yang paling bersimpati baginya, yang juga merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya, terukir dalam hatinya. Matanya selamanya suram, karena dia selamanya diam-diam peduli, berjaga-jaga, menghabiskan semua upaya, dan menunggu dia. Namun, bahkan setelah semua upaya yang telah dia lakukan, sampai saat dia meninggal, dia tidak pernah berhasil menunggu untuk kembali. Dia tahu bahwa dia membawa perseteruan darah,
Namun, pada akhirnya, dia tidak pernah tahu apa masa lalunya. Dia menolak untuk memberitahunya, dan bahkan sampai kematiannya dalam pelukannya, dia tidak mau memberitahu siapa yang tangannya mati di bawah kematiannya. Karena dia tidak mau memberikan lapisan pembalasan kepadanya, yang telah lama kehilangan dirinya sendiri. Pembalasan. Namun, alasan yang lebih penting, masih menjadi dirinya sendiri. Jika dia bisa lebih peduli padanya, dan lebih gigih dalam mengetahui tentang masa lalunya, dia pasti bisa tahu musuh-musuhnya jauh lebih awal. Hutan bambu itu, rumah bambu kecil, sederhana dan sederhana itu, sungai kecil yang begitu jelas, gadis yang tinggal di sana, yang hanya akan menunggu dan mengawasinya. Membentuk semua kenangan tentang dia dan Sulinger. Dia telah memberikan segalanya untuknya, sungguh, tanpa penyesalan, dari lubuk hatinya. Namun dia belum pernah melakukan apapun untuknya, bahkan janji yang paling sederhana sekalipun. Ketika dia memeluknya untuk yang terakhir kalinya, hatinya sangat hancur sehingga dia menangis dan meratap dengan keras. Tidak peduli bagaimana dia membenci kepalanya berulang kali terhadap batu, dia tidak bisa mendapatkan kembali kesempatan untuk membalasnya sedikitpun. Setiap kali ingatan tentang Sulinger muncul, dia akan selalu mati lemas sejenak dari rasa sakit di hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dan memandang ke arah gadis kecil yang jatuh ke tanah, yang akan mendarat di tangan ketiga pria berpakaian hitam itu. Dia juga, dipanggil Sulinger, dan memiliki nama yang persis sama dengan Linger yang telah hilang darinya. Yun Ce berdiri. Menghadapi gadis kecil ini yang memiliki nama yang sama dengannya, dia ditakdirkan untuk tidak mengabaikan pemandangan itu. Karena nama, Sulinger, telah mengubah yang selamanya paling sensitif, dan saraf terlemahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk membalas sedikit pun padanya, bahkan jika dia harus mengorbankan setengah dari hidupnya, dia tidak akan ragu sedikit pun. Setelah pria berpakaian hitam itu meraih pakaian gadis kecil itu, dia langsung mengangkat tubuh kecilnya, dan berkata dengan senyum sinis. Ini benar-benar anak nakal yang keras kepala, untuk benar-benar bisa berlari sejauh ini. Hehe, sekarang putrinya telah mendarat di tangan kita, aku benar-benar ingin melihat apakah orang tua Su Huangshan masih akan menjadi keras kepala. Kamu orang jahat, papa pasti akan menyelamatkanku, dan kemudian mengalahkan kalian semua. Meskipun mata gadis kecil itu dipenuhi rasa takut, dia tidak menangis. Dengan keras kepala menahan air matanya, dia berjuang dan berteriak di tangan pria berpakaian hitam itu. Hahaha, pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Maka itu akan benar-benar hasil terbaik, aku sangat berharap untuk memilikinya di sini. Saya benar-benar ingin melihat apakah Su Huangshan itu. Sebelum kata-kata pria berpakaian hitam jatuh, angin kencang tiba-tiba menyerang dari belakang. Paling-paling, kekuatan dari tiga pria berpakaian hitam ini berada di tingkat menengah dari alam mendalam roh. Untuk Yun Ce, mereka nyaris tidak ada ancaman. Namun, untuk melindungi keselamatan gadis kecil itu, Yun Ce masih memutuskan untuk diam-diam mendekati mereka, dan langsung melepaskan kekuatannya begitu dia telah mencapai jarak yang cukup. Seperti seekor Raja Wali yang tiba-tiba menyelam langsung ke bawah untuk menangkap mangsanya, dia menyerbu ke arah pria berpakaian hitam yang sedang memegangi Sulinger, dan dengan keras menghancurkan pria berpakaian hitam yang tak berdaya itu. Pada saat yang sama, dia menyambar gadis kecil yang ada di tangannya, dan menggendongnya. Ah, gadis kecil yang ketakutan menjerit, dan tanpa sadar memeluk lengan Yun Ce dengan erat. Sangat cepat, Yun Ce memantapkan tubuhnya. Dengan punggung menghadap ketiga pria berpakaian hitam, ia dengan lembut meletakkan gadis kecil itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Adik perempuan, jangan takut. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Dengan saya di sini, Anda pasti tidak akan diculik oleh orang jahat ini. Petik 2. Gadis kecil itu berkali-kali ketakutan, dan masih sedikit terkejut. Tapi, ketika dia melihat mata hangat Yun Ce dan senyumnya yang ramah, seolah angin jernih telah menghilangkan rasa takut di hatinya. Sebagian besar rasa takut telah menyebar dalam sekejap, dan matanya juga menjadi berair. Dia menatap Yun Ce, dan mengangguk dengan kuat. Dengan dua tangannya yang kecil, dia dengan erat meraih sudut baju Yun Ce, dan bersembunyi di belakang punggungnya. Dari mana bocah acak ini datang? Untuk benar-benar berani masuk ke bisnis Blackwood Stronghold kami, saya pikir Anda bosan hidup. Petik 2. Ketika dia diam-diam diserang oleh Yun Ce dari belakang dalam jarak yang sangat dekat, orang-orang berpakaian hitam pada awalnya ketakutan, karena mereka pikir mereka telah bertemu musuh yang kuat. Namun, setelah memeriksa dan menemukan energi mendalam Yun Ce hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh, hatinya benar-benar tenang ketika suaranya menjadi rendah dan kejam. Yun Ce meraih ke tangan kecil gadis kecil itu dan melindunginya di belakang punggungnya. Kemudian, dia menoleh, dan dengan dingin tertawa. Di depan seorang anak, aku tidak ingin melihat darah. Aku akan memberimu 5 detik. Enyahlah, segera. Petik 2. Kata-kata Yun Ce mengejutkan tiga pria berpakaian hitam. Kemudian, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon lucu, mereka bertiga mulai tertawa terbahak-bahak, ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menyuruh kita untuk enyah. Dia sebenarnya menyuruh kita untuk enyahlah. Ahahaha. Yo, anak ini sebenarnya berada pada tingkat pertama dari alam mendalam roh pada usia yang sangat muda, tidak heran dia begitu sombong. Bakatnya cukup bagus, tetapi untuk otaknya, dia pada dasarnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang idiot. Kematian ada di jejaknya, namun dia sebenarnya menyuruh kita untuk enyahlah, hahaha. Mereka bertiga sengaja tertawa dengan ejekan, dan tatapan mereka pada Yun Ce seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh yang menyedihkan. Dan bagaimana Yun Ce melihat mereka, itu dipenuhi dengan lebih banyak penghinaan dan kasihan.
Pria berpakaian hitam di sebelah kiri memutar tangannya, maju selangkah, dan menendang ke arah Yun Ce. Matanya dipenuhi cemoohan. Datang, biarkan kakek ini mengajarimu beberapa moral. Yun Ce menyipitkan matanya. Seperti kilatan petir, dia menyapa kaki kanan pria hitam berpakaian menendang dengan kepalan tangan. Bang! Kerasnya suara pertukaran ini, benar-benar keluar dari tiga prediksi pria berpakaian hitam. Setelah itu, celah yang sangat jelas terdengar, dan tawa liar pria berpakaian hitam itu berhenti ketika wajahnya terdistorsi sepenuhnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang jauh, seolah-olah dia adalah tas bekas yang diterbangkan angin topan, dan yang menyertainya adalah jeritan tajam yang jauh dan semakin jauh. Kekuatan lengan Yun Ce adalah yang aneh. Jika bukan karena kebutuhan untuk memikirkan gadis kecil di belakangnya, jika dia menggunakan lebih banyak kekuatannya sebagai kekuatan pendorong, kaki kanan pria berpakaian hitam itu akan hancur menjadi potongan-potongan di tempat. Melihat pria berpakaian hitam yang menakutkan itu benar-benar dikirim terbang seperti burung besar, mulut gadis kecil itu terbuka lebar dalam bentuk "oh", dan dia bahkan mengeluarkan suara "wah" bawah sadar. Dengan pertukaran tunggal ini, tawa liar dari dua pria berpakaian hitam lainnya benar-benar terjebak di tenggorokan mereka juga. Mata mereka tenggelam ke dalam, ekspresi mereka memucat kaget. Bahkan jika mereka idiot, mereka harusnya bisa menyadari betapa mengerikannya satu pukulan yang dilakukan Yun Ce sebelumnya. Kekuatan pemuda di depan mereka, jauh lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan beberapa kali, dia adalah seseorang yang bahkan tidak layak untuk disinggung. Tatapan dua orang pada Yun Ce berubah dari cemoohan, menjadi ketakutan. Pada saat yang sama, mereka mulai mundur. Melihat bahwa Yun Ce tidak memiliki niat untuk mengejar mereka, bahkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka berlari jauh untuk hidup mereka, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan Yun Ce. Dia tidak tahu identitas apa yang dimiliki orang-orang ini, jadi tentu saja, dia tidak akan memiliki niat untuk membantai mereka dengan kejam. Karena mereka melarikan diri, Yun Ce tidak repot-repot mengejar mereka. Dia berbalik, menatap gadis kecil yang memiliki nama yang sama dengan Su Ling'er, hanya untuk menyadari bahwa dia saat ini mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya dengan mata berair yang dipenuhi bintang-bintang kecil. Yun Ce awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah kecilnya, kata-kata yang akan dia keluarkan tiba-tiba tersegel di tenggorokannya, karena seluruh tubuhnya berdiri di sana dengan linglung. Gadis kecil itu berusia sekitar 10 tahun. Wajah mungilnya seputih salju dan halus, dan danannya membuatnya tampak lebih cantik dan imut, dan sepasang muridnya berkilau seperti bintang-bintang di langit malam. Bisa diharapkan bahwa ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi cantik di tingkat bencana. Dan yang membuat Yun Ce linglung adalah bahwa fitur gadis kecil ini, dipenuhi dengan refleksi Su Ling'er. Kontur, alis, hidung, bibir, dagu. Semuanya sangat mirip dengan Su Ling'er. Ketika mereka bergabung bersama, dia tampak seperti versi Su Ling'er yang lebih kecil dan lebih muda. Hanya matanya yang jelas tidak sama. Karena, mata Su Ling'ernya selalu redup, dan selalu dipenuhi dengan kesedihan yang bisa membuat hati seseorang sakit. Sementara mata gadis kecil ini berkilau bahkan lebih terang daripada permata, dan bahkan lebih bersemangat daripada aliran, seolah-olah mereka telah mengumpulkan energi spiritual yang paling murni antara langit dan bumi. Ling'er. Wajah Su Ling'er muncul di depannya. Dalam penglihatannya yang kabur, perlahan-lahan tumpang tindih dengan pandangan gadis kecil itu. Dia secara tidak sadar mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai pipi gadis itu dengan jari dan jiwa yang bergetar. Tindakannya ini tidak menghasut penolakan gadis kecil itu. Dia menatap Yun Ce dengan aneh, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sopan. Kakak laki-laki, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kakak laki-laki, kamu luar biasa, kamu langsung mengirim orang jahat itu terbang ke langit, sama seperti. Kamu sama luar biasanya seperti papaku. Kata-kata gadis kecil itu membangunkan Yun Ce dari halusinasinya. Menyadari kehilangan kesopanannya, dia buru-buru mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak perlu berterima kasih, orang jahat harus selalu menerima hukuman. Kamu dipanggil Su Ling'er, kan? Gadis kecil itu mengangguk. Dia lebih kuat dari yang Yun Ce bayangkan. Melihat ekspresinya saat ini, sepertinya ketakutannya sebelumnya benar-benar hilang, dan dia tidak lagi membutuhkannya untuk menghiburnya. Dia memiringkan kepalanya. Kakak laki-laki, bagaimana kamu tahu namaku? Aku mendengarnya ketika mereka berteriak untukmu. Lalu, adik perempuan, berapa umurmu tahun ini? Yun Ce bertanya sambil tersenyum. 10 tahun. Gadis kecil itu mengulurkan kedua tangannya, merentangkan 10 jari, dan berkata dengan senyum lebar. Sepertinya, baginya, mencapai 10 tahun adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dia kemudian memintanya kembali. Lalu, kakak, siapa namamu? Saya dipanggil Yun Ce. Yun Ce langsung menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Yun Ce, gadis kecil itu mengedipkan matanya, dan berkata dengan lembut. Nama yang aneh. Kenapa itu terdengar aneh? Setelah Yun Ce melaporkan namanya, gadis kecil itu tiba-tiba berpikir keras. Dengan jarinya menekan sisi dagunya, dia memiringkan kepalanya saat dia menatap Yun Ce, seolah dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Apa itu? Apakah nama saya itu aneh? Yun Ce tertawa. Gadis kecil itu mengedipkan matanya sekali lagi, dan kemudian, dengan kebingungan 30% dan 70% keseriusan, dia bertanya. Kakak, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Mengapa saya merasa seolah-olah saya telah bertemu kakak laki-laki di suatu tempat?
Bahkan nama kakak laki-laki, memiliki sedikit rasa keakraban dengannya. Petik 2. Haha, Yun Ce tertawa, dia tidak bisa menahan diri untuk memegangi wajah kecil gadis itu dengan tangannya. Saya juga, tidak hanya nama Linger kecil yang sama dengan seseorang yang sangat penting bagiku, kamu bahkan terlihat sangat mirip. Perasaan yang sangat misterius ini, disebut takdir. Itu berarti Linger kecil dan saya memiliki nasib yang kuat, dan kami akan menjadi teman yang sangat baik. Petik 2. Nasib, gadis kecil itu merenungkan kata ini dengan sangat serius, dan setelahnya, alisnya yang tipis tersenyum menjadi 2 bulan sabit yang ramping. Selama kakak tidak membenci saya bersedia menjadi teman yang sangat baik dengan kakak. Petik 2. Catatan penulis, dalam pengaturan cerita awal, Azure Cloud Continent dan Illusory Demon Realm masing-masing memiliki divisi unik mereka sendiri dari tingkat kekuatan mereka yang mendalam. Saat membandingkan alam besar dan kecil mereka dengan benua langit yang mendalam, hanya nama mereka yang berbeda. Di bagian awal cerita, itu telah disebutkan dengan santai juga. Tapi setelah memikirkannya nanti, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi semua orang dan saya sendiri, poin utamanya adalah saya masih lebih baik menggunakan satu set universal nama. Semuanya adalah Elementary, Naschen, True, Spirit, Earth, Sky, Emperor, Tyrant, Sovereign, Divine, Saint.